Setelah membeli rumah 5 miliar, ibu mertuaku langsung menelpon. Besok aku akan pindah ke sana. Aku sudah izin suamimu. Aku hanya diam. Lalu suamiku berkata, kalau kamu tak setuju, sana pergi cari kontrakan. Tanganku langsung gemetar. Diam-diam kusiapkan sebuah kejutan untuk menyambut mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sabrina duduk tenang di hadapan meja kayu mahoni yang besar dan kokoh. Di atas meja itu terhampar berkas-berkas penting terkait pembelian rumah seharga 5 miliar rupiah. Dengan tarikan napas panjang yang teratur, ia menorehkan tanda tangannya di atas kertas bermetrai tersebut. Perasaannya campur aduk antara lega dan sangat bangga. Rumah mewah yang selama ini menjadi impian terbesarnya akhirnya resmi menjadi miliknya sepenuhnya. Tidak ada 1 rupiah pun uang Arman, suaminya, yang ikut campur dalam transaksi pembelian ini. Semua dana murni berasal dari harta warisan keluarga Sabrina yang selama ini ia simpan rapat-rapat dari pengetahuan suami dan ibu mertuanya. Sabrina tahu betul tabiat buruk Arman dan ibu Inayah. Jika mereka tahu ia memiliki harta warisan sebesar itu, uang tersebut pasti sudah habis untuk memenuhi gaya hidup mereka yang selalu ingin terlihat kaya di mata orang lain. Oleh karena itu, Sabrina memilih diam dan bekerja keras seolah-olah ia adalah istri biasa yang hidup pas-pasan, menahan semua penderitaan batin melihat suaminya berfoya-foya. Setelah seluruh urusan administrasi dan pembayaran selesai di kantor agen perumahan tersebut, Sabrina melangkah keluar dengan langkah ringan. Ia segera kembali ke tempat tinggalnya saat ini untuk membereskan beberapa hal. Sesampainya di rumah, suasana tampak tidak ada yang berubah. Arman sedang bersantai di ruang tengah, berbaring malah sambil menonton televisi dengan volume suara yang sangat keras. Pria itu bahkan sama sekali tidak menoleh saat Sabrina mengucap salam dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ia terlalu sibuk dengan tontonannya dan mengabaikan kehadiran istrinya yang baru saja pulang bekerja. Sabrina hanya menghela napas panjang melihat kelakuan suaminya itu dan berjalan langsung menuju kamar tidur untuk meletakkan tasnya. Baru saja ia duduk di tepi tempat tidur untuk melepas lelah setelah mengurus dokumen seharian. Telepon genggam milik Arman berdering nyaring dari arah ruang tamu. Sabrina bisa mendengar suara keras Ibu Inayah dari seberang telepon karena Arman sengaja mengaktifkan fitur pengeras suara, agar ia tidak perlu repot memegang teleponnya. Arman, ibu dengar istrimu baru saja menyelesaikan pembayaran rumah baru yang harganya 5 miliar itu. Bagus sekali kerja istrimu. Besok ibu akan pindah ke sana. Ibu sudah izin suamimu, jadi kamu persiapkan saja kamar utama yang paling besar untuk ibu. Suara Ibu Inayah terdengar sangat lantang, penuh semangat, dan sangat menuntut, tanpa ada rasa sungkan sedikitpun meski ia tahu rumah itu dibeli oleh menantunya. Sabrina yang mendengar percakapan tersebut dari dalam kamar segera berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Ia menatap Arman dengan tatapan datar dan dingin. Ia sama sekali tidak pernah memberitahu Arman soal harga asli rumah tersebut, apalagi mengizinkan Ibu Inayah untuk pindah dan menempati kamar utama secara sepihak. Arman yang tiba-tiba menyadari kehadiran Sabrina berdiri di ambang pintu langsung mematikan pengeras suara teleponnya dan menatap istrinya dengan tatapan meremehkan. Tidak ada rasa bersalah sedikitpun di wajah pria itu, karena ia merasa berhak atas semua hasil jerih payah istrinya. Kamu dengar sendiri kan apa kata ibu barusan? Besok ibu akan pindah ke rumah baru itu bersamaku. Kamu siapkan semuanya hari ini juga dan jangan banyak mengeluh. Itu rumahku juga karena kita adalah suami istri. Ibu berhak mendapatkan tempat terbaik di sana karena dia adalah ibuku. Kamu harus patuh pada keputusanku sebagai kepala keluarga. Ucap Arman dengan nada memerintah yang sangat arogan. Sabrina masih terdiam mematung di tempatnya. Ia menatap wajah suaminya lekat-lekat, mencoba mencari sedikit saja rasa empati atau rasa malu. Namun yang ia temukan hanyalah kesombongan yang meluap-luap. Tangan Sabrina mulai gemetar hebat. Bukan gemetar karena ia merasa takut atau sedih, melainkan gemetar karena menahan amarah yang sudah bertahun-tahun ia pendam sendirian. Ia membayangkan betapa tidak tahu malunya sikap Arman dan Ibu Inayah selama pernikahan ini. Selama ini Arman tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepadanya. Pria itu selalu bergantung pada penghasilan bulanan Sabrina bahkan untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Ibu Inayah pun selalu meminta berbagai macam hadiah mahal namun tidak pernah sekalipun menghargai pemberian Sabrina. Dan sekarang, mereka dengan mudahnya mengklaim rumah mewah yang murni dibeli dengan uang warisan peninggalan orang tua Sabrina.
Aku sama sekali tidak setuju ibu pindah ke sana dan menempati kamar utama. Rumah itu aku yang beli dengan uangku sendiri, tidak ada campur tangan uang kalian sedikit pun di dalamnya. Jawab Sabrina dengan suara pelan namun sangat tegas memecah keheningan ruangan. Mendengar bantahan terang-terangan dari istrinya, wajah Arman langsung memerah menahan marah. Ia merasa harga dirinya sebagai seorang suami direndahkan di depan mata kepalanya sendiri. Ia langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan cepat mendekati Sabrina. Tangannya menunjuk-nunjuk tepat di depan wajah Sabrina dengan gerakan yang kasar dan sangat mengancam. Kamu mulai berani melawan suamimu sendiri ya sekarang. Kalau kamu tak setuju, sana pergi cari tempat tinggal lain. Kamu yang pergi dari sini dan jangan pernah bermimpi bisa menginjakan kaki di rumah 5 miliar itu lagi. Rumah itu sekarang menjadi milikku dan ibu sepenuhnya. Mengerti kamu? Bentak Arman dengan suara menggelegar hingga urat-urat di lehernya terlihat menonjol menahan emosi yang meledak-ledak. Sabrina perlahan menundukkan kepalanya. Tangannya terlihat semakin gemetar. Arman yang melihat reaksi itu langsung tersenyum penuh kemenangan. Ia mengira bahwa istrinya sedang menangis ketakutan dan merasa sangat menyesal karena telah berani membantah keputusannya. Dengan perasaan puas dan senyum sombong di wajahnya, Arman membalikkan badan dan melangkah keluar rumah tanpa rasa peduli. Ia berniat menemui teman-temannya untuk memamerkan rumah baru yang ia anggap sudah berhasil ia kuasai sepenuhnya. Ia meninggalkan Sabrina sendirian berdiri di ruang tamu tanpa sedikit pun belas kasihan. Begitu suara pintu depan tertutup rapat dan langkah kaki Arman terdengar semakin menjauh, Sabrina perlahan mengangkat kepalanya kembali. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh membasahi pipinya. Sebaliknya, sebuah senyuman sinis perlahan mengembang di sudut bibirnya. Tangan yang tadi gemetar kini terkepal dengan sangat kuat. Gemetar itu adalah wujud rasa tidak sabar yang luar biasa untuk segera memberi pelajaran berharga kepada suami dan ibu mertuanya yang serakah tersebut. Bertahun-tahun ia mencoba bersabar, menahan segala hinaan dan penindasan. Namun hari ini batas kesabarannya telah habis. Ia tidak akan tinggal diam lagi membiarkan dirinya diinjak-injak oleh keluarga benalu tersebut. Sabrina segera berbalik dan berjalan cepat menuju kamar tidurnya. Ia membuka lemari pakaian dan mengeluarkan sebuah koper berukuran sedang. Dengan gerakan cepat, efisien, dan sangat teratur, ia mulai memasukkan pakaian-pakaian penting, dokumen-dokumen berharga, dan barang-barang pribadinya ke dalam koper tersebut. Ia sengaja tidak membawa banyak barang, hanya barang-barang yang benar-benar ia perlukan untuk sementara waktu agar tidak terlihat mencurigakan. Ia membiarkan pakaian lamanya dan barang-barang lainnya tetap berada di tempat pada posisi semula, agar Arman tidak menaruh curiga bahwa istrinya benar-benar pergi untuk merencanakan sebuah perhitungan yang besar. Ia mengemas barangnya dengan sangat rapi, menata setiap dokumen penting agar tidak ada yang tertinggal, terutama dokumen bukti kepemilikan sah rumah dan surat perjanjian pranikah yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Setelah koper tertutup rapat dan terkunci dengan aman, Sabrina mengambil telepon genggamnya dari atas nakas. Ia mencari sebuah nama penting di daftar kontak dan segera menekan tombol panggil. Panggilan tersebut langsung tersambung pada nada dering kedua. Di seberang sana, terdengar suara seorang pria yang sangat sopan, tenang, dan profesional. Pria itu adalah asisten kepercayaan Sabrina yang selama ini selalu setia membantu mengurus semua aset, bisnis tersembunyi, dan keuangan pribadinya secara rahasia di belakang Arman. Asisten inilah yang mengurus semua transaksi pembelian rumah tanpa pernah meninggalkan jejak nama Sabrina di hadapan publik. Halo Ibu Sabrina, ada yang bisa saya bantu hari ini? Sapa asisten tersebut dengan nada penuh hormat. Jalankan rencana cadangan kita sekarang juga. Biarkan mereka masuk rumah itu besok pagi tanpa hambatan. Tapi pastikan kejutan pertamanya sudah siap menunggu mereka. Alihkan juga semua surat penagihan atas nama Arman ke alamat rumah baru itu mulai hari ini. Jangan sampai ada satu detail pun yang terlewat. Mereka harus merasakan penyambutan yang sangat berkesan di rumah baru itu sebelum mereka menyadari kenyataan yang sebenarnya. Perintah Sabrina dengan suara dingin, tegas, dan sama sekali tanpa keraguan di setiap kata yang diucapkannya. Baik Ibu Sabrina, semua akan segera diurus sesuai dengan instruksi yang Anda berikan. Pemutusan layanan dasar juga sudah saya jadwalkan sesuai permintaan Anda. Mereka tidak akan menyadari apapun sampai semuanya benar-benar terjadi di depan mata mereka besok. Jawab asisten itu dengan sigap tanggap. Sabrina segera memutuskan panggilan tersebut dan memasukkan telepon genggam ke dalam tasnya. Ia menatap sekeliling kamar yang selama beberapa tahun terakhir ini menjadi saksi bisu penderitaan batinnya menghadapi suami yang semena-mena dan ibu mertua yang selalu merendahkannya. Kini tiba saatnya bagi Sabrina untuk membalikan keadaan secara telak tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik.
Ia menarik tuas koper miliknya dan berjalan keluar kamar dengan langkah yang sangat mantap dan penuh keyakinan diri. Ia berjalan melewati ruang tamu, membuka pintu depan, dan meninggalkan rumah tempat tinggal lamanya itu tanpa sedikit pun menoleh ke belakang atau merasakan penyesalan di dalam hatinya. Di dalam kepalanya kini hanya ada satu rencana matang yang tersusun sangat rapi. Sebuah rencana pembalasan yang dirancang dengan cerdas untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang berkuasa mutlak atas rumah 5 miliar tersebut. Sabrina sudah sangat siap menyambut hari esok dengan sebuah panggung pertunjukan nyata yang akan membuat Arman dan Ibu Inayah menyesali setiap kesombongan yang pernah terucap dari mulut mereka. Keesokan harinya, matahari bersinar sangat terik dan menyengat sejak pagi hari. Udara terasa begitu kering dan panas melanda kota. Di depan gerbang besi menjulang tinggi dengan ukiran klasik milik rumah mewah seharga 5 miliar tersebut, sebuah kendaraan sewaan berhenti dengan gaya yang mencolok. Arman dan Ibu Inayah turun dari kendaraan itu dengan senyum lebar yang tidak pernah lepas dari wajah mereka berdua. Mereka melangkah masuk ke halaman depan yang luas dengan gaya yang sangat angkuh, berjalan tegap seolah-olah mereka adalah penguasa baru yang baru saja tiba di istananya. Di belakang mereka, beberapa pekerja harian yang disewa khusus tampak bersusah payah membawa banyak koper besar, kardus-kardus berisi barang pribadi, dan berbagai pernak-pernik milik Ibu Inayah. Wanita parubaya itu sama sekali tidak berhenti memberikan perintah dengan suara lantang kepada para pekerja, menyuruh mereka berhati-hati membawa barang-barangnya seakan-akan benda-benda tersebut terbuat dari emas murni. Saat mereka berdua melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang sangat luas dan megah, mata mereka langsung disuguhi pemandangan interior yang luar biasa indah. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan cahaya matahari dari jendela-jendela kaca besar, sementara perabotan-perabotan berkelas tinggi tertata rapi memenuhi setiap sudut ruangan. Ibu Inayah langsung berjalan cepat menyusuri ruangan demi ruangan dan tanpa ragu menunjuk pintu kamar utama yang ukurannya paling besar dan mewah di lantai bawah. Ia menyatakan dengan suara keras bahwa kamar itu adalah miliknya dan tidak ada yang boleh mengubah keputusannya. Arman hanya tertawa bangga melihat ibunya begitu bahagia. Ia merasa dirinya telah menjadi anak yang sangat berbakti karena berhasil memberikan tempat tinggal semewah itu kepada sang ibu, meskipun kenyataannya ia hanya merampas hasil jerih payah istrinya. Di tengah kegembiraan mereka yang meluap-luap, Sabrina tiba-tiba muncul dari arah dapur dengan langkah yang tenang. Wanita berhijab itu berjalan anggun mendekati suami dan ibu mertuanya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa marah, sedih, atau kecewa akibat diusir kemarin malam. Sebaliknya, ia terlihat sangat damai, terkendali, dan memancarkan aura wibawa yang luar biasa. Arman yang melihat ketenangan istrinya justru merasa sedikit kesal namun sekaligus menang. Ia mengira Sabrina akhirnya menyerah kalah pada keadaan, menyadari posisinya sebagai istri yang lemah, dan rela menyerahkan rumah itu agar tidak diceraikan. Baguslah kamu sadar diri sekarang Sabrina. Rumah ini sekarang resmi menjadi milikku dan Arman. Kamu sudah berani melawan suamimu. Jadi inilah akibat yang harus kamu terima. Untung saja anakku masih berbaik hati membiarkanmu datang kemari untuk menyerahkan kuncinya. Cibir Ibu Inayah sambil melipat kedua tangannya di depan dada, menatap Sabrina dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sangat merendahkan. Selamat menikmati rumah barunya, Ibu, Arman. Semoga kalian merasa sangat nyaman tinggal di sini dalam waktu yang lama, ucap Sabrina dengan nada suara yang sangat tenang dan bersahabat sambil menyerahkan setumpuk kunci rumah beserta alat pengendali jarak jauh pintu gerbang kepada Arman. Senyuman tipis yang sangat sulit diartikan tersungging di bibir Sabrina sesaat sebelum ia berbalik arah dan melangkah menuju pintu utama dengan anggun, meninggalkan suami dan ibu mertuanya tanpa sepatah kata bantahan pun lagi. Arman menerima kunci tersebut dengan tawa meremehkan yang keras, menganggap Sabrina telah benar-benar hancur dan pergi mencari tempat tinggal rendahan di luar sana karena takut hidup sendirian. Ia dan ibunya kemudian melanjutkan kegiatan mengatur barang-barang pribadi mereka ke dalam lemari-lemari besar dan bersantai menikmati kemewahan ruang tamu yang empuk. Mereka membayangkan betapa sempurnanya kehidupan mereka mulai detik ini dan seterusnya. Ibu Inayah bahkan sudah mulai memegang telepon genggamnya, merencanakan untuk mengundang semua teman-teman arisannya minggu depan untuk memamerkan rumah megah tersebut dan mengadakan pesta makan besar. Namun, rasa kemenangan yang manis dan membanggakan itu rupanya tidak bertahan lama sama sekali. Baru 2 jam berlalu sejak Sabrina melangkahkan kakinya keluar dari gerbang rumah. Sebuah kejadian tidak terduga mulai mengacaukan suasana hati mereka. Tepat ketika cuaca di luar sedang mencapai puncak panasnya pada siang hari terik, seluruh lampu kristal di langit-langit, televisi berlayar besar yang sedang menyala, dan mesin pendingin ruangan di rumah itu mendadak mati secara bersamaan. Suara dengungan halus mesin yang menyejukkan udara seketika menghilang lenyap, digantikan oleh keheningan total yang menyesakkan dada.
Arman terkejut bukan main dan langsung bangkit berdiri dari sofa empuk tempatnya berbaring santai. Ada apa ini? Kenapa listriknya tiba-tiba mati begini? Pasti token listriknya habis karena rumah ini terlalu besar. Sabrina bodoh sekali. Rumah sebesar ini masa dibiarkan kehabisan listrik begitu saja saat diserahkan padaku. Gerutu Arman sambil berjalan cepat dan setengah berlari menuju kotak meteran listrik yang berada di bagian luar samping rumah. Ia mencoba menekan-nekan tombol pada panel meteran tersebut dengan kasar untuk memasukkan nomor token baru yang baru saja ia beli secara digital melalui telepon genggamnya. Namun, layar meteran itu tetap gelap gulita tidak merespons sama sekali. Ia mencoba menekan tombol utama berulang kali, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan dari aliran listrik tersebut. Arman mulai merasa ada yang tidak beres dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia mencoba memutar keran air di taman luar untuk mencuci tangannya yang mulai berkeringat karena hawa panas. Namun tidak ada setetes air pun yang keluar dari pipa tersebut. Kepanikan kecil mulai merayapi benak Arman secara perlahan. Ia segera berlari kembali ke dalam rumah untuk memeriksa keran air di dapur bersih dan kamar mandi utama. Namun hasilnya tetap sama saja nihil. Saluran air di rumah megah itu benar-benar kering kerontang tanpa sisa. Arman mencoba menghubungi teknisi listrik keliling untuk datang memperbaiki masalah tersebut. Namun, setelah teknisi itu datang dan memeriksa kondisi tiang listrik di luar rumah, teknisi tersebut mengatakan bahwa meteran ini secara resmi telah diputus oleh kantor pusat atas permintaan pemiliknya langsung. Teknisi itu menolak untuk melakukan perbaikan karena hal tersebut melanggar hukum dan ia bisa dituntut jika menyambung aliran listrik tanpa izin resmi dari kantor pusat kelistrikan. Arman marah-marah tidak jelas kepada sang teknisi hingga teknisi itu akhirnya pergi meninggalkan Arman yang kebingungan dan terus mengumpat. Sementara itu, Ibu Inayah yang mulai merasa sangat kepanasan di ruang tamu mencoba mencari benda apa saja yang bisa digunakan untuk mengipasi tubuhnya yang gerah. Saat ia berjalan mondar-mandir menuju meja kaca besar di tengah ruangan, matanya tertuju pada sebuah amplop putih resmi yang tergeletak tepat di tengah meja. Amplop itu memiliki cetakan kop surat resmi dari perusahaan penyedia layanan listrik daerah dan perusahaan air minum setempat. Dengan tangan gemetar karena suhu ruangan yang mulai terasa sangat memanggang kulit, Ibu Inayah membuka amplop tersebut perlahan-lahan dan membaca deretan kalimat di dalamnya. Matanya terbelalak lebar seakan mau melompat keluar saat membaca isi surat resmi tersebut. Surat itu menyatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa seluruh aliran listrik dan saluran air di properti tersebut telah diputus sementara secara resmi pada pagi hari ini atas permintaan langsung dari pemilik sah bangunan, yakni Sabrina. Dalam surat itu tertulis alasan pemutusan adalah karena akan dilakukan pembaruan instalasi jalur kelistrikan dan perpipaan secara menyeluruh demi keamanan bangunan, yang memakan waktu yang tidak ditentukan lamanya. Tidak ada pihak manapun yang bisa membatalkan permohonan ini selain pihak pemilik nama yang terdaftar dengan membawa bukti identitas asli ke kantor pusat. Arman, cepat kemari dan baca surat ini sekarang juga. Teriak Ibu Inayah dengan suara parau bercampur panik yang luar biasa, mengabaikan peluh keringat yang kini mulai membasahi seluruh dahi, leher, dan punggungnya. Arman berlari tergesa-gesa menghampiri ibunya dan merebut surat tersebut dari tangan sang ibu. Setelah membaca isinya dengan saksama, wajah Arman berubah menjadi sangat pucat pasi seperti mayat. Ia meremas kertas itu dengan penuh amarah hingga hancur. Ia baru menyadari dengan telak bahwa Sabrina sama sekali tidak menyerah kalah padanya. Istrinya itu sengaja memberikan kunci rumah dengan tenang dan membiarkan mereka masuk karena tahu persis bahwa rumah besar yang tertutup rapat ini akan segera menjadi sebuah neraka panas tanpa adanya aliran listrik dan air minum. Mereka berdua kini benar-benar terjebak di dalam sebuah bangunan raksasa yang tidak berfungsi sama sekali, dengan jendela-jendela kaca besar di sekeliling rumah yang justru semakin menangkap panas matahari terik dari luar dan menjebaknya ke dalam ruangan seperti efek rumah kaca. Suhu di dalam rumah terus meningkat drastis seiring berjalannya waktu menuju sore hari. Makanan yang mereka bawa mulai basi karena kulkas tidak menyala. Tidak ada setetes air bersih pun yang bisa mereka minum untuk membasahi tenggorokan yang mulai terasa sangat perih dan kering. Mereka berdua tidak bisa mandi untuk membersihkan tubuh yang lengket karena keringat. Dan tidak ada satu hembusan angin sejuk pun yang bisa mereka nikmati karena jendela didesain agar hanya bisa dibuka dengan kendali listrik. Ibu Inayah mulai mengeluh panjang pendek dan merintih kepanasan tiada henti. Ia terpaksa duduk di lantai marmer mencoba mencari sedikit sisa rasa dingin dari bebatuan tersebut. Namun marmer itu pun kini mulai terasa hangat. Karpet merah kemewahan yang selalu mereka bayang-bayangkan saat datang ke rumah ini seketika berubah menjadi awal dari penderitaan panjang yang telah dipersiapkan dengan sangat matang dan terukur oleh Sabrina. Mereka harus bertahan menghadapi sengatan suhu panas dan dehidrasi sepanjang hari,
sama sekali tidak menyadari bahwa hukuman tanpa air dan listrik ini hanyalah sebuah kejutan pertama yang sangat kecil dari rentetan pembalasan dendam yang akan segera menghancurkan kesombongan mereka berdua, hingga tidak tersisa sedikit pun harga diri. Matahari akhirnya tenggelam di ufuk barat. Namun hawa panas di dalam rumah berukuran luar biasa besar itu sama sekali tidak menyusut sedikit pun. Tanpa adanya aliran listrik yang menggerakkan mesin pendingin ruangan dan tanpa setetes air pun di keran untuk sekadar membasuh wajah, rumah megah tersebut benar-benar berubah wujud menjadi sebuah penjara pengap yang sangat menyiksa tubuh. Arman dan Ibu Inayah terpaksa duduk lesehan di atas lantai marmer ruang keluarga. Marmer yang pada pagi harinya terasa sangat sejuk itu kini memancarkan hawa hangat yang tertahan dari sengatan sinar matahari sepanjang siang. Keringat terus membanjiri tubuh mereka berdua tanpa henti, membuat pakaian yang mereka kenakan menjadi lepek, bau, dan menempel sangat tidak nyaman pada kulit. Suasana gelap gulita mulai menyelimuti seluruh penjuru ruangan seiring dengan hilangnya cahaya matahari dari balik jendela kaca besar. Tidak ada satupun lampu yang bisa dinyalakan untuk sekadar menerangi langkah mereka. Keheningan malam yang biasanya membawa kedamaian kini justru terasa sangat mencekam dan menekan dada mereka dengan rasa frustrasi yang mendalam. Ibu Inayah terus-menerus mengeluh dengan suara parau yang menyayat telinga. Tenggorokannya terasa sangat kering seperti padang pasir karena sejak siang tadi ia sama sekali tidak meminum air. Ia menyalahkan Arman secara terus-menerus karena dianggap tidak segera mencari jalan keluar dari masalah pemutusan listrik ini. Ia juga tidak henti-hentinya melontarkan berbagai macam kutukan dan makian kasar kepada Sabrina, menganggap menantunya itu sebagai wanita paling jahat dan tidak tahu diuntung di dunia karena berani memutus aliran listrik serta air di rumah yang menurutnya adalah hak miliknya secara mutlak. Arman sendiri hanya bisa diam membisu menahan rasa amarah yang memuncak di kepalanya. Perutnya berbunyi nyaring menahan lapar yang melilit, badannya terasa sangat lengket, dan rasa hausnya sudah sampai pada tahap yang sangat menyiksa hingga tenggorokannya terasa perih. Ia sempat mencoba mencari sisa-sisa air genangan di dalam pipa keran dapur dalam kegelapan. Namun yang keluar dari keran itu hanyalah suara desisan udara kosong. Ia benar-benar merasa tidak berdaya malam itu. Namun kesombongan di dalam lubuk hatinya masih menolak keras untuk mengakui bahwa ia telah dikalahkan telak oleh kecerdasan strategi istrinya. Ia masih sangat yakin dan percaya diri bahwa Sabrina pada akhirnya akan kembali memohon kepadanya karena selama ini Sabrina selalu terlihat penurut, pendiam, dan tidak pernah sekalipun membantah perkataannya. Waktu terus merangkak dengan sangat lambat dan menyiksa hingga jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Rasa lelah yang teramat sangat akhirnya memaksa Arman dan Ibu Inayah untuk merebahkan tubuh mereka sepenuhnya di atas lantai marmer ruang tamu tanpa menggunakan alas bantal atau selimut apapun. Mereka mencoba memejamkan mata di tengah kegelapan yang pekat dan hawa panas yang masih terus menyengat kulit. Baru saja Arman berhasil terlelap selama beberapa menit dan masuk ke alam mimpi. Sebuah suara gedoran yang sangat keras dan kasar mendadak terdengar menghantam pintu utama rumah tersebut. Suara gedoran itu begitu nyaring, bertubi-tubi, dan penuh tenaga, memecah keheningan malam dan membuat Arman serta ibunya terperanjat bangun dengan jantung berdebar sangat kencang. Gedoran itu sama sekali tidak terdengar seperti ketukan tamu biasa yang berkunjung, melainkan lebih terdengar seperti pukulan orang yang sedang marah besar dan siap mendobrak pintu kayu jati tebal tersebut dari luar. Arman mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dengan kasar. Ia mendengus kesal karena waktu istirahatnya yang sangat berharga harus terganggu oleh suara berisik itu. Namun, di balik kekesalannya itu, mendadak terselip sebuah senyum kemenangan yang sangat arogan di wajahnya. Dalam benaknya yang sempit, ia sangat yakin bahwa orang yang menggedor pintu di tengah malam buta sambil menangis-menangis seperti ini pastilah Sabrina. Ia membayangkan Sabrina sedang berdiri di luar sana dengan wajah memelas, menangis terseduh-seduh, dan memohon ampun agar diizinkan masuk kembali ke dalam rumah mewahnya. Arman berpikir bahwa istrinya itu pasti tidak sanggup hidup menggelandang di luar sana, tidak memiliki uang sepeser pun untuk menyewa tempat tinggal yang layak, dan kini sangat menyesali perbuatannya memutus aliran listrik. Pasti Sabrina memohon ingin pulang. Dia pasti sudah tidak tahan tidur di jalanan tanpa pelindung dan sekarang datang untuk minta maaf padaku. Lihat saja nanti, aku tidak akan membiarkannya masuk rumah ini begitu saja sebelum dia bersujud di kakiku, mencium tanganku, dan menyalakan kembali semua listrik di rumah ini, kata Arman sombong sambil bangkit berdiri dengan susah payah dari lantai marmer dan merapikan pakaiannya yang kusut masai akibat keringat. Ibu Inayah yang masih berbaring lemas di lantai ikut tersenyum sinis mendengar perkataan percaya diri anaknya. Ia menyuruh Arman untuk memberi pelajaran yang paling keras kepada istrinya itu agar tidak berani lagi bersikap kurang ajar kepada keluarga suaminya di masa depan. Dengan langkah tegap dan penuh rasa percaya diri yang berlebihan, Arman berjalan menyusuri kegelapan ruang tamu menuju pintu utama rumah.
Ia sengaja memperlambat langkahnya setapak demi setapak untuk membuat orang di luar sana semakin merasa gelisah menunggu. Ia memutar kunci pintu perlahan-lahan dan menarik gagang pintu kayu tersebut dengan gaya yang sangat angkuh, bersiap menarik napas dalam-dalam untuk melontarkan berbagai macam kalimat hinaan tajam dan makian merendahkan kepada istrinya yang ia kira sedang berdiri di luar sana. Namun, begitu pintu terbuka lebar dan cahaya redup dari lampu jalanan di luar menyinari area teras depan, senyum kesombongan yang menghiasi wajah Arman seketika lenyap tidak berbekas tertiup angin malam. Darahnya seakan berhenti mengalir di sekujur tubuhnya dan otot-otot kakinya kaku mematung di ambang pintu. Orang yang berdiri di hadapannya saat ini sama sekali bukan Sabrina yang sedang menangis memohon ampun seperti bayangannya. Di teras depan rumah megah itu, justru berdiri tegak 4 orang pria berbadan sangat besar, berkulit gelap, dan memiliki raut wajah yang sangat garang. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dengan tatapan mata yang tajam bagaikan predator yang sedang menatap mangsanya. Pria yang berdiri di posisi paling depan memiliki bekas luka yang jelas di wajahnya dan menatap Arman dengan tatapan penuh kebencian dan kemarahan. Mereka adalah segerombolan penagih utang lintah darat yang sangat ditakuti reputasinya di kota ini, karena tidak pernah ragu menggunakan kekerasan. Mana suaminya? Bayar utangmu sekarang juga. Jangan berani bersembunyi dari kami. Bentak pria berbadan besar itu dengan suara bariton yang sangat keras menggelegar, hingga membuat kaca jendela rumah di sekitarnya sedikit bergetar karena resonansi suara tersebut. Arman menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya yang kering terasa semakin perih. Kakinya tiba-tiba terasa lemas seperti kehilangan seluruh tulangnya. Selama ini, Arman memang sengaja memelihara gaya hidup yang sangat boros dan selalu berusaha tampil maksimal demi terlihat sebagai orang yang paling sukses dan kaya raya di hadapan teman-teman pergaulannya. Untuk menuruti gengsi tersebut, ia sering meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar kepada para lintah darat ini. Uang pinjaman itu ia gunakan untuk membeli barang-barang bermerek mahal, mentraktir teman-temannya makan di tempat mewah setiap akhir pekan, dan menutupi semua biaya liburan yang selalu ia pamerkan di media sosial. Ia selalu merasa posisinya aman karena selama ini ia diam-diam menggunakan uang dari hasil pekerjaan Sabrina untuk membayar cicilan bunga utang tersebut setiap bulannya. Namun, sejak ia dengan sombongnya mengusir Sabrina hari ini, ia benar-benar tidak memiliki sumber uang sepeser pun untuk membayar tagihan bulan ini yang jumlahnya sudah membengkak tidak masuk akal akibat denda keterlambatan yang berlipat ganda. Bapak-bapak ini siapa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba datang ke rumah saya tengah malam begini dan berteriak-teriak menagih utang tanpa sopan santun? Saya tidak merasa punya urusan keuangan apapun dengan kalian di rumah baru ini, ucap Arman dengan suara bergetar dan terputus-putus, mencoba berkelit, mencari alasan, dan berpura-pura tidak tahu menahu tentang asal-usul utang tersebut meskipun butiran keringat dingin sebesar biji jagung sudah mulai membanjiri seluruh wajah dan lehernya. Pria berbadan besar yang menjadi pemimpin kelompok itu mendengus kasar dengan tatapan meremehkan. Ia lalu melangkah maju dengan kasar, mendorong bahu Arman dengan satu tangan hingga pria angkuh itu terhuyung mundur beberapa langkah ke dalam ruangan rumah. Keempat penagih utang itu ikut melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menunggu izin, menyebar dan menguasai area ruang tamu dengan postur tubuh mereka yang sangat mengintimidasi. Ibu Inayah yang melihat kedatangan 4 orang berwajah menyeramkan itu dari sudut ruangan langsung menjerit tertahan dan merangkak mundur merapat ke dinding dengan tubuh gemetar ketakutan. Jangan berlagak bodoh dan pura-pura hilang ingatan di depanku. Kami tahu persis siapa kamu. Arman, kamu sudah menunggak pembayaran utang selama beberapa minggu terakhir dan istrimu sendiri yang menghubungi kantor kami tadi sore. Dia memberikan alamat rumah mewah ini sebagai alamat penagihan utangmu yang paling baru dan akurat. Dia bilang semua urusan utang piutangmu sekarang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadimu dan kami diinstruksikan untuk menagihnya langsung ke alamat tempat tinggalmu yang baru ini. Jadi, jangan berani mencoba lari dari tanggung jawabmu. Total utang pokok ditambah bunga berjalan dan denda keterlambatanmu sekarang sudah mencapai angka ratusan juta rupiah. Bayar semuanya sekarang juga di hadapanku, atau kami akan mengambil tindakan tegas padamu dan keluargamu malam ini juga. Jelas ketua penagih utang itu dengan nada mengancam sambil mengeluarkan sebuah buku catatan tebal bersampul hitam dan menunjukkannya dengan kasar tepat di depan wajah Arman. Mendengar penjelasan panjang lebar yang mengerikan tersebut, dunia Arman terasa runtuh menimpanya seketika. Kepalanya berputar hebat memikirkan kenyataan pahit yang baru saja menghantamnya telak. Sabrina ternyata jauh lebih pintar dan merencanakan segalanya dengan sangat rapi. Istrinya itu ternyata tahu persis tentang semua utang-utang rahasianya di luar sana, dan dengan sangat cerdas menggunakan kesempatan pengusiran ini untuk menjebaknya hidup-hidup. Sabrina sengaja mengurus perubahan semua data alamat penagihan utang ke rumah ini tepat pada hari ia diusir. Arman sama sekali tidak memiliki uang simpanan sebanyak itu.
Seluruh uang di rekening pribadinya sudah habis, tidak bersisa ia gunakan untuk bersenang-senang kemarin. Ia kini hanya bisa berdiri gemetar hebat di hadapan para penagih utang yang siap menghajarnya. Menyadari sepenuhnya bahwa rumah mewah tanpa air dan listrik ini kini telah berubah wujud menjadi sebuah kerangkeng mematikan yang mengurungnya bersama dengan masalah raksasa yang ia ciptakan sendiri. Saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya. Pak, saya sedang tidak memegang uang tunai malam ini karena baru saja pindah rumah. Tolong beri saya waktu kebijakan beberapa hari lagi untuk mengumpulkan uangnya. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan melunasi semuanya secepat mungkin tanpa menunda-nunda lagi. Arman memohon dengan suara parau yang menyedihkan, membuang jauh-jauh semua harga diri dan kesombongannya yang tadi begitu tinggi selangit. Ia bahkan menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memelas dengan wajah memelas seperti pengemis yang ketakutan akan kehilangan nyawanya. Para penagih utang itu tertawa meremehkan secara bersamaan melihat pemandangan menyedihkan yang ditunjukkan oleh pria yang selalu berpenampilan mahal tersebut. Mereka sama sekali tidak peduli dengan alasan kebangkrutan apapun. Ketua kelompok itu menunjuk wajah Arman dengan jari telunjuknya yang kasar. Kami tidak peduli dengan omong kosong dan alasanmu. Kamu sanggup tinggal di rumah sebesar dan semewah ini. Mustahil kamu tidak punya simpanan uang untuk membayar utang ratusan juta kepada kami. Kami hanya akan memberimu kelonggaran waktu tepat 24 jam terhitung dari detik ini. Kalau besok malam kami datang lagi ke sini dan tumpukan uang itu belum ada di atas meja ini, kami akan mengambil paksa semua barang-barang berharga di rumah ini sebagai gantinya, dan kamu akan merasakan akibat fisik yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar gedoran pintu. Ingat baik-baik peringatan terakhir kami ini, ancam ketua penagih utang itu dengan nada suara rendah yang sangat menusuk dan menakutkan hati siapapun yang mendengarnya. Setelah puas melontarkan ancaman tajam tersebut, keempat pria berbadan besar itu berbalik arah serentak dan melangkah keluar rumah dengan gerakan arogan. Mereka membanting pintu utama dengan tenaga penuh, hingga suara gema bantingan pintu kayu jati itu terdengar di seluruh penjuru rumah yang kosong. Arman langsung jatuh terduduk lemas di atas lantai marmer. Napasnya terengah-engah tidak beraturan seakan seluruh pasokan udara di ruangan itu telah disedot habis. Ia memegang kepalanya yang terasa mau pecah dengan kedua tangannya, merasa sangat putus asa, hancur, dan kebingungan memikirkan cara membayar ratusan juta dalam sehari. Di sudut ruangan gelap, Ibu Inayah menangis terseduh-seduh sambil memeluk lututnya. Ia menangis bukan karena merasa kasihan pada nasib buruk anaknya, melainkan karena ia sangat ketakutan memikirkan ancaman kekerasan dari para penagih utang beringas tersebut. Malam yang panas itu terasa menjadi malam paling panjang dan paling mengerikan dalam sepanjang hidup mereka, dipenuhi dengan bayang-bayang ketakutan dan ancaman yang terus mengintai tanpa henti hingga cahaya matahari menyingsing. Sinar matahari pagi kembali menembus masuk melalui celah-celah jendela kaca besar rumah megah tersebut. Namun cahaya terang itu sama sekali tidak membawa harapan atau kelegaan bagi penghuninya. Malam yang mengerikan telah berlalu, meninggalkan sisa-sisa ketakutan yang masih melekat kuat di benak Arman dan Ibu Inayah. Suhu udara di dalam rumah berangsur-angsur kembali naik seiring dengan meningginya posisi matahari di langit luar. Tenggorokan mereka semakin terasa kering dan perih, karena tidak ada satupun sumber air yang bisa diakses untuk menghilangkan dahaga yang mendera sejak kemarin siang. Rasa lapar di perut juga semakin menyiksa. Sementara persediaan makanan yang ada sudah tidak layak konsumsi karena mesin pendingin ruangan tidak menyala sama sekali. Keadaan fisik dan mental mereka benar-benar berada pada titik terendah. Arman terus mondar-mandir di ruang tamu dengan langkah gontai dan wajah yang sangat kusut. Kepalanya berdenyut nyeri memikirkan ancaman mengerikan dari para penagih utang yang datang semalam. Waktu 24 jam yang diberikan terasa sangat singkat dan mustahil baginya untuk mengumpulkan uang ratusan juta rupiah dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan sampingan atau tabungan sepeser pun. Ia mencoba menghubungi beberapa temannya untuk meminjam uang, namun begitu mereka mendengar nominal yang sangat besar, semua temannya serempak menolak dengan berbagai macam alasan palsu dan bahkan ada yang langsung mematikan sambungan telepon begitu saja. Arman merasa sangat terpojok. Dalam keputusasaannya yang semakin mendalam, pandangan matanya tanpa sengaja tertuju pada deretan perabotan mewah yang mengisi ruang tamu rumah tersebut. Matanya menatap lekat-lekat pada sofa kulit asli berukuran besar yang tampak sangat mahal, lalu beralih ke televisi layar datar berukuran raksasa yang menempel di dinding, dan kemudian menatap meja hias berbahan kristal yang berkilauan di sudut ruangan. Sebuah ide gila tiba-tiba muncul di kepalanya yang sedang kalut. Ia berpikir bahwa sejak ia menikah dengan Sabrina, maka secara otomatis semua barang yang dibeli oleh istrinya selama masa pernikahan adalah harta milik bersama. Ia merasa sangat berhak atas barang-barang mewah tersebut dan yakin bahwa menjualnya adalah satu-satunya jalan keluar tercepat untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar hari ini juga untuk menyelamatkan nyawanya dari amukan penagih utang malam nanti. Ibu,
Kita tidak punya pilihan lain lagi untuk selamat hari ini. Para penagih utang itu pasti akan kembali nanti malam dan bisa melukai kita. Aku sudah berpikir keras. Satu-satunya cara untuk mendapatkan uang ratusan juta dalam waktu singkat adalah dengan menjual semua perabotan mewah di rumah ini. Jual saja sofa kulit ini, televisi besar itu, dan meja kristal di sana. Nilai barang-barang ini pasti sangat mahal jika dijual cepat. Usul Arman kepada ibunya yang masih duduk lemas bersandar pada dinding marmer dengan napas terengah-engah. Ibu Inayah yang mendengar rencana tersebut perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Matanya yang sayu sedikit berbinar mendengar kata uang. Ia sama sekali tidak keberatan dengan ide mencuri barang-barang tersebut. Baginya, Sabrina adalah menantu durhaka yang pantas dirampas seluruh hartanya. Ia sangat mendukung rencana Arman tanpa memikirkan konsekuensi hukum sama sekali. Iya, Arman, lakukan saja segera. Jual semua perabotan-perabotan ini tanpa sisa. Uangnya lumayan untuk melunasi utang-utangmu dan sisanya bisa untuk pegangan kita mencari makan dan menginap di tempat lain yang ada airnya. Nanti kalau Sabrina bertanya kemana perginya barang-barang ini, ku bilang saja pada Sabrina perabotnya dicuri orang saat kita sedang tertidur lelap malam hari karena rumah ini tidak aman. Dia tidak akan punya bukti apapun untuk menuduh kita. Dukung Ibu Inayah dengan nada suara yang penuh kelicikan dan rasa tidak bersalah sedikit pun atas niat buruk mereka berdua. Mendapat dukungan penuh dari ibunya, Arman merasa semakin yakin dan tidak membuang-buang waktu lagi. Ia segera mengambil telepon genggamnya dan mencari kontak seorang pembeli barang bekas kelas atas yang sering ia dengar dari teman-temannya. Ia menghubungi pria tersebut dan menawarkan seluruh perabotan mewah di ruang tamu dengan harga yang jauh lebih murah di bawah harga pasar asalkan transaksi dilakukan dengan uang tunai hari ini juga dan pembeli membawa truk sendiri untuk mengangkut barang-barang tersebut secepatnya. Pembeli barang bekas itu terdengar sangat antusias mendengar penawaran miring untuk barang-barang berkualitas tinggi dan berjanji akan segera datang ke lokasi dalam waktu 1 jam. Arman dan Ibu Inayah menghabiskan waktu 1 jam tersebut dengan perasaan cemas namun penuh harap. Mereka mulai membayangkan tumpukan uang tunai yang akan segera mereka pegang dan bagaimana mereka bisa melarikan diri dari teror para penagih utang malam ini. Mereka bahkan sudah merencanakan akan makan makanan enak di restoran setelah urusan ini selesai. Tepat ketika matahari mulai terasa sangat menyengat pada pertengahan hari, suara deru mesin sebuah kendaraan besar terdengar mendekati pintu gerbang utama. Arman segera berlari keluar menuju halaman depan dengan wajah berseri-seri. Ia melihat sebuah truk besar berwarna putih sedang bergerak mundur perlahan-lahan memasuki halaman rumahnya, siap untuk mengangkut barang-barang jualannya. Akhirnya pembelinya datang juga. "Ibu, kita akan segera mendapatkan uang tunai kita dan keluar dari neraka panas ini secepatnya," seru Arman kepada ibunya yang berusaha berdiri tegak meskipun tubuhnya lemas kurang cairan. Namun, kegembiraan yang meluap-luap di dada Arman seketika terhenti saat ia melihat dengan jelas tulisan besar yang tercetak di sisi badan truk tersebut. Truk itu sama sekali bukan milik pembeli barang bekas yang ia hubungi. Di badan truk tersebut tertulis nama sebuah perusahaan penyewaan perabot mewah ternama di kota itu dengan logo yang sangat elegan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dari bangku depan penumpang truk tersebut, turunlah 2 orang berseragam resmi perusahaan dan seorang petugas kepolisian berseragam lengkap dengan wajah tegas dan berwibawa. Mereka melangkah pasti menghampiri Arman yang kini berdiri membeku di teras rumah dengan wajah kebingungan setengah mati. "Selamat siang. Apakah Anda penghuni rumah ini yang bernama Arman? Kami dari perusahaan penyewaan perabot mewah datang hari ini untuk menarik seluruh barang sewaan kami sesuai dengan instruksi pembatalan kontrak dari penyewa utama yang sah, yaitu Ibu Sabrina. Kami telah mendapat laporan resmi bahwa ada upaya penjualan aset perusahaan kami oleh pihak yang tidak berwenang secara ilegal. Apakah benar Anda yang mencoba memanggil pembeli barang bekas untuk menjual properti milik perusahaan kami ini?" Tanya salah satu petugas berseragam perusahaan tersebut dengan nada bicara yang sangat formal, dingin, dan menusuk langsung ke inti permasalahan tanpa basa-basi. Arman merasakan lututnya tiba-tiba kehilangan kekuatan menopang berat badannya. Ia mundur selangkah dengan tubuh gemetar hebat. Pikirannya berputar liar mencoba mencerna perkataan petugas tersebut. Sabrina ternyata tidak membeli satupun perabotan mewah yang ada di dalam rumah 5 miliar tersebut. Semua sofa kulit empuk, televisi layar raksasa, hingga meja kristal berkilauan itu hanyalah barang sewaan belaka yang disewa sementara oleh Sabrina. Dan yang lebih mengerikan lagi, Sabrina ternyata telah memasang kamera pengawas tersembunyi di dalam rumah yang terhubung ke telepon genggamnya, sehingga ia bisa merekam pembicaraan Arman dan Ibu Inayah saat mereka merencanakan penjualan perabotan-perabotan tersebut. Rekaman itu kemudian diteruskan oleh Sabrina ke pihak perusahaan penyewaan sebagai bukti adanya rencana penggelapan barang oleh suaminya sendiri. "Tunggu dulu, Pak. Ini pasti ada kesalahpahaman yang sangat besar.
Saya sama sekali tidak tahu kalau barang-barang ini adalah barang sewaan perusahaan Anda. Istri saya bilang rumah ini dan seluruh isinya adalah milik kami bersama. Saya adalah suaminya. Saya berhak atas barang-barang ini. Saya mohon jangan percaya begitu saja padanya. Arman mencoba membela diri dengan suara bergetar dan gagap, mencari alasan yang masuk akal meskipun ia tahu hal itu sia-sia. Petugas kepolisian yang berdiri di samping petugas perusahaan tersebut, akhirnya melangkah maju dan menatap Arman dengan tatapan tajam dan penuh otoritas yang tidak bisa dibantah. Tidak ada kesalahpahaman di sini, Saudara Arman. Kami memiliki bukti rekaman suara dan video yang sangat jelas menunjukkan niat Anda dan ibu Anda untuk menjual properti ini secara diam-diam kepada pihak ketiga. Tindakan ini sudah memenuhi unsur pidana percobaan pencurian dan penggelapan barang milik perusahaan. Istri Anda bukan pemilik barang ini. Jadi Anda tidak bisa berlindung di balik alasan harta bersama suami istri. Jika Anda menghalangi proses penarikan barang ini hari ini atau barang ini terbukti sudah Anda jual, saya akan langsung memborgol dan membawa Anda ke kantor polisi sekarang juga untuk diproses secara hukum pidana kurungan. Tegas petugas kepolisian tersebut dengan suara lantang yang menggema di teras rumah yang luas itu. Mendengar ancaman penangkapan dan penjara yang sangat nyata di depan mata, runtuh sudah seluruh pertahanan dan kesombongan Arman yang selama ini ia bangga-banggakan. Bayangan gelap sel penjara seketika berkelebat di depan matanya, menambah teror yang sudah ia rasakan dari para penagih utang. Rasa takut yang luar biasa menguasai dirinya sepenuhnya. Tanpa memedulikan harga dirinya lagi di depan banyak orang, Arman langsung menjatuhkan dirinya ke lantai marmer teras dan berlutut tepat di depan sepatu petugas kepolisian tersebut. Ia memohon ampun dengan tangisan yang memalukan. Saya mohon ampun, Pak Polisi. Tolong jangan tangkap dan penjarakan saya hari ini. Saya bersumpah tidak tahu apa-apa soal barang sewaan ini. Ambil saja semua barang-barang itu sekarang juga. Saya tidak akan menghalangi sedikit pun. Tolong kasihani saya tidak mau masuk penjara. Hidup saya sudah sangat hancur dan berantakan. Arman memohon dengan suara putus asa sambil menyatukan kedua tangannya. Air mata ketakutan mengalir deras di pipinya yang kotor oleh debu dan keringat. Di dalam rumah, Ibu Inayah yang melihat anak kesayangannya berlutut memohon seperti seorang penjahat hina langsung menangis histeris. Ia berteriak-teriak ketakutan sambil memeluk tiang rumah, menyadari bahwa angan-angannya untuk hidup nyaman dan kaya raya dari rumah mewah tersebut kini telah hancur lebur berkeping-keping menjadi debu. Mereka berdua sama sekali tidak memiliki sisa kekuatan lagi untuk melawan. Mereka hanya bisa pasrah melihat para petugas perusahaan mulai masuk ke dalam ruang tamu dan mengangkut satu persatu perabotan mewah tersebut ke dalam truk tanpa ampun. Dalam waktu singkat, ruang tamu yang tadinya terlihat sangat megah dan berkelas itu kini berubah menjadi ruangan kosong melompong yang menyedihkan, hanya menyisakan lantai marmer kotor dan hawa panas yang semakin menyengat. Ilusi tentang harta bersama yang selama ini diagung-agungkan oleh Arman dan ibunya telah menguap tidak berbekas, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa mereka kini benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi untuk bertahan hidup selain rasa malu yang mendalam. Ruang tamu yang dulunya memancarkan kemewahan kini benar-benar kosong melompong. Tidak ada lagi tempat duduk empuk, tidak ada lagi televisi raksasa, dan tidak ada lagi meja hias yang berkilauan. Yang tersisa hanyalah debu kotor bekas jejak sepatu para pekerja pengangkut barang dan lantai marmer yang terasa semakin panas menyengat kulit. Arman dan Ibu Inayah duduk bersandar di dinding dengan tatapan kosong. Napas mereka terengah-engah menahan lelah, haus, dan rasa lapar yang mulai membuat perut terasa melilit hebat. Rasa malu yang baru saja mereka alami di depan petugas kepolisian dan petugas perusahaan penyewaan perabot masih membekas sangat kuat di benak mereka. Namun, alih-alih menyadari kesalahan dan keserakahan mereka sendiri, hati Arman dan ibunya justru semakin dipenuhi oleh kebencian yang mendalam terhadap Sabrina. Mereka merasa bahwa semua penderitaan dan penghinaan ini adalah kesalahan Sabrina sepenuhnya yang telah merencanakan jebakan kejam ini untuk menghancurkan harga diri mereka sebagai suami dan mertua. Dalam kondisi fisik yang sangat lemah dan pikiran yang dipenuhi amarah, Ibu Inayah tiba-tiba mencengkeram lengan Arman dengan sangat kuat. Wajah wanita parubaya itu terlihat sangat menakutkan, dipenuhi oleh dendam yang sudah memuncak hingga ke ubun-ubun. Ia menolak untuk menyerah begitu saja dan menerima kekalahan dari seorang menantu yang selama ini selalu ia anggap rendah. Ia merasa harus memberikan balasan yang setimpal. Sebuah serangan balik yang akan menghancurkan kehidupan Sabrina sama seperti Sabrina menghancurkan hari-harinya di rumah mewah ini. Ibu Inayah mengusulkan sebuah rencana yang menurutnya sangat brilian, yaitu mendatangi tempat kerja Sabrina dan mempermalukannya di depan seluruh rekan kerjanya. Ia ingin membuat Sabrina dipecat dari pekerjaannya, kehilangan sumber penghasilan utamanya, dan merasakan bagaimana rasanya menjadi gelandangan yang tidak memiliki martabat di mata masyarakat.
Arman yang pikirannya sudah buntu dan sangat mendendam langsung menyetujui rencana licik ibunya tersebut tanpa berpikir panjang mengenai akibatnya. Dengan mengumpulkan sisa-sisa tenaga terakhir mereka, Arman dan Ibu Inayah memaksakan diri untuk bangkit berdiri. Pakaian mereka sudah sangat berantakan, kusut, dan bau keringat menyengat setelah seharian tidak mandi dan terjebak di dalam rumah tanpa aliran udara. Mereka berjalan tertatih-tatih keluar dari halaman rumah mewah itu, menahan terik matahari siang yang membakar kulit mereka saat berjalan menuju jalan raya. Karena Arman sudah sama sekali tidak memegang uang tunai sepeser pun di dalam dompetnya, mereka terpaksa harus mengemis tumpangan kepada sebuah mobil bak terbuka pengangkut sayur yang kebetulan lewat untuk menuju ke kawasan perkantoran tempat Sabrina bekerja. Sepanjang perjalanan di atas bak mobil yang berguncang-guncang, mereka terus menyusun skenario tangisan dan kebohongan yang akan mereka mainkan nanti di ruang penerima tamu kantor. Mereka sangat yakin bahwa dengan membuat keributan besar, para petinggi perusahaan akan merasa terganggu dan langsung mengambil tindakan tegas untuk memecat Sabrina demi menjaga nama baik perusahaan tersebut. Sesampainya di gedung perkantoran bertingkat tinggi yang sangat megah itu, Arman dan Ibu Inayah melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis dengan gaya yang sengaja dibuat-buat senelangsa mungkin. Hawa sejuk dari mesin pendingin ruangan di dalam gedung itu sedikit memberikan kelegaan bagi tubuh mereka yang kepanasan. Namun tujuan utama mereka bukanlah untuk beristirahat. Begitu tiba di tengah ruang tunggu utama yang saat itu sedang ramai dilalui oleh banyak karyawan yang sedang beristirahat siang, Ibu Inayah langsung menjatuhkan dirinya ke lantai yang mengkilap. Ia mulai menangis dengan suara yang sangat keras dan melolong-lolong layaknya orang yang sedang berduka cita sangat mendalam. Tangisannya menggema ke seluruh penjuru ruangan luas tersebut, menghentikan langkah setiap orang yang kebetulan sedang melintas di sana. Petugas keamanan gedung segera berlari menghampiri untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun Arman langsung pasang badan dan mulai berteriak-teriak dengan suara parau. "Tolong panggilkan Sabrina ke sini sekarang juga. Suruh wanita itu turun dan menemui suami serta ibunya yang sedang menderita ini," teriak Arman sambil menunjuk-nunjuk ke arah meja resepsionis dengan wajah garang namun matanya dibuat seakan memelas. Ibu Inayah semakin memperkeras volume tangisannya. Ia memukul-mukul dadanya sendiri dengan dramatis sambil terus meratap dengan suara yang memancing simpati semua orang. "Lihat wanita berhijab ini. Dia istri durhaka yang mengusir suami dan ibu mertuanya tanpa belas kasihan sama sekali. Dia sengaja membiarkan kami kelaparan dan kepanasan di jalanan sementara dia bersenang-senang menghabiskan uang hasil jerih payah anak saya. Panggil Sabrina sekarang juga. Saya mau semua orang tahu betapa kejam dan busuknya hati wanita yang bekerja di gedung mewah ini," seru Ibu Inayah dengan kalimat-kalimat yang sudah ia susun rapi selama di perjalanan tadi, mencoba mencuci otak setiap orang yang sedang berkerumun menyaksikan tontonan gratis tersebut. Kerumunan karyawan semakin membesar membentuk lingkaran mengelilingi Arman dan ibunya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para pegawai. Banyak dari mereka yang terkejut karena selama ini Sabrina dikenal sebagai sosok pekerja keras yang sangat sopan, ramah, dan tidak pernah bermasalah dengan siapapun di kantor. Suasana di ruang tunggu depan itu benar-benar menjadi sangat kacau dan penuh kebingungan. Tepat ketika petugas keamanan bersiap untuk menarik paksa Arman dan Ibu Inayah keluar dari gedung demi ketertiban, suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang tenang dan berirama teratur terdengar mendekat dari arah lorong lift utama. Kerumunan karyawan secara perlahan membelah, memberikan jalan bagi Sabrina yang berjalan dengan postur tegak, wajah yang sangat tenang, dan tanpa sedikit pun raut kepanikan. Sabrina berdiri tepat di hadapan suami dan ibu mertuanya yang sedang berlutut di lantai dengan tatapan yang sangat dingin dan tidak terbaca. "Ada keributan apa ini, Arman? Kenapa kamu dan ibumu membuat kekacauan di tempat saya bekerja dan mengganggu kenyamanan semua orang di sini?" tanya Sabrina dengan nada suara datar namun sangat tegas, seolah-olah ia sedang berbicara dengan orang asing yang tidak ia kenal sama sekali. Melihat kedatangan istrinya, Arman langsung bangkit berdiri dan berkacak pinggang. Ia merasa posisinya di atas angin karena disaksikan oleh banyak orang. Ia menudingkan jarinya tepat di depan hidung Sabrina. "Kamu harus menanggung semua kerugianku. Sabrina, kamu sudah membuat barang-barang di rumah ditarik paksa. Kamu memutus air dan listrik. Dan kamu sengaja mengirim preman utang ke rumah itu. Kamu pikir kamu bisa lari dari tanggung jawab setelah merusak hidup suami dan ibu mertuamu sendiri? Sekarang bersujudlah dan minta maaf di depan semua rekan kerjamu, atau aku pastikan kariermu hancur hari ini juga," ancam Arman dengan penuh percaya diri, merasa bahwa ancaman pemecatan akan membuat Sabrina bertekuk lutut memohon ampun. Sabrina sama sekali tidak mundur selangkah pun. Ia hanya menarik napas panjang, lalu tersenyum sangat tipis, sebuah senyuman yang membuat Arman mendadak merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Tanpa membalas perkataan suaminya,
Sabrina berjalan menuju sebuah meja presentasi di sudut ruang tunggu yang kebetulan terhubung dengan layar proyektor berukuran sangat besar yang menempel di dinding utama lobi. Layar tersebut biasanya digunakan untuk menampilkan informasi perusahaan. Dengan tenang, Sabrina mengeluarkan telepon genggamnya, menghubungkannya ke sistem nirkabel layar proyektor tersebut, dan menekan satu tombol pemutar media. Dalam hitungan detik, layar raksasa itu menyala terang, menampilkan sebuah rekaman kamera pengawas dengan kualitas gambar dan suara yang sangat jernih. Seluruh mata di ruangan itu langsung tertuju pada layar besar tersebut. Rekaman pertama yang berputar adalah kejadian semalam sebelumnya di rumah lama mereka. Terdengar sangat jelas suara Arman yang menggelegar penuh kesombongan membentak istrinya tanpa ampun. "Kalau kamu tak setuju, sana pergi cari tempat tinggal lain. Kamu yang pergi dari sini dan jangan pernah bermimpi bisa menginjakan kaki di rumah 5 miliar itu lagi. Rumah itu sekarang menjadi milikku dan ibu sepenuhnya. Mengerti kamu?" Suara bantakan itu memantul di dinding ruang tunggu kantor, menelanjangi sifat asli Arman di hadapan ratusan orang. Belum sempat kerumunan mencerna rekaman pertama, layar berkedip dan berganti menampilkan rekaman kedua. Kali ini adalah tayangan kamera pengawas yang dipasang tersembunyi di ruang tamu rumah mewah tersebut pada pagi harinya. Terlihat jelas wajah Arman dan Ibu Inayah yang sedang berdiskusi dengan penuh semangat untuk menjual perabotan milik perusahaan penyewaan. Terdengar jelas ucapan Ibu Inayah yang mendukung pencurian itu. "Jual saja sofa dan televisi ini, Arman. Uangnya lumayan untuk pegangan kita." Lalu diikuti jawaban licik Arman. "Iya, Ibu. Nanti ku bilang pada Sabrina perabotnya dicuri orang." Keheningan total menyelimuti ruang tunggu itu seketika. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi simpati untuk Arman dan ibunya. Wajah Arman berubah menjadi sangat pucat pasi seputih kertas. Sementara Ibu Inayah tiba-tiba berhenti menangis dan membeku di tempatnya. Mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Mereka berdua terperangkap telak dalam kebohongan dan kelicikan mereka sendiri yang kini dipertontonkan layaknya sebuah film di hadapan ratusan pasang mata. Kerumunan orang yang tadinya merasa kasihan kini menatap mereka dengan penuh rasa jijik dan kemarahan. Di tengah keheningan yang mencekam itu, seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal dan wajah yang sangat berwibawa melangkah maju dari kerumunan. Pria itu adalah atasan tertinggi di perusahaan tempat Arman bekerja, yang kebetulan sedang menghadiri rapat penting di gedung yang sama dengan kantor Sabrina. Pria itu menatap Arman dengan pandangan penuh kekecewaan dan rasa muak yang tidak ditutupi lagi. "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa karyawan yang selama ini bekerja di perusahaan saya memiliki moral yang sangat rendah, seorang pembohong, pemeras istri, dan bahkan calon pencuri barang sewaan. Arman, mulai detik ini juga, kamu resmi saya pecat dengan tidak hormat dari perusahaan. Saya tidak akan membiarkan perusahaan saya menampung manusia tidak beretika seperti dirimu. Surat pemecatanmu akan dikirimkan hari ini juga dan kamu tidak akan mendapatkan uang pesangon sepeser pun atas kelakuan memalukan ini," ucap pria itu dengan suara berat yang menggema, menjatuhkan vonis hukuman yang menghancurkan masa depan Arman seketika. Mendengar pemecatan langsung tersebut, kaki Arman benar-benar lemas hingga ia jatuh berlutut di atas lantai. Rencananya untuk menghancurkan karir istrinya justru berbalik menyerang dan menghancurkan karirnya sendiri hingga tidak tersisa. Sabrina berdiri menatap suaminya yang hancur dengan sorot mata yang tetap datar tanpa belas kasihan. Atasan Sabrina yang juga menyaksikan kejadian itu langsung memerintahkan petugas keamanan untuk menyeret Arman dan Ibu Inayah keluar dari gedung perkantoran tersebut dengan paksa. Diiringi oleh sorakan cemoohan dan tatapan jijik dari seluruh orang di ruangan itu, Arman dan ibunya diusir keluar layaknya tumpukan sampah yang sangat mengganggu. Sabrina mematikan proyektornya dengan tenang, merapikan letak pakaiannya, dan kembali berjalan menuju ruang kerjanya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, membiarkan suami dan ibu mertuanya menanggung kehancuran dari serangan balik mereka yang salah sasaran. Matahari mulai condong ke arah barat, namun udara sore itu terasa semakin menyesakkan dada bagi Arman. Ia duduk termenung di sebuah hal tebus yang sepi, jauh dari keramaian pusat kota. Ibunya, Ibu Inayah, terbaring lemah di kursi panjang halte, merintih pelan karena kelelahan, lapar, dan beban mental yang sangat berat. Dunia Arman benar-benar telah runtuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Ia telah kehilangan segala-galanya. Ia diusir dari rumah yang ia agung-agungkan, seluruh perabotan mewahnya disita. Ia dipermalukan secara massal di depan banyak orang, dan yang paling menghancurkan adalah ia baru saja dipecat secara tidak hormat dari pekerjaannya tanpa mendapatkan pesangon sepeser pun. Arman mengusap wajahnya yang kotor dan berantakan dengan kedua tangannya secara kasar. Pikirannya buntu, berputar-putar tidak karuan mencari jalan keluar.
Bayangan 4 penagih utang berwajah garang yang akan datang malam ini menuntut ratusan juta rupiah terus-menerus menghantui benaknya bagaikan malaikat pencabut nyawa yang sudah berdiri di depan mata. Jika ia tidak bisa menyediakan uang tersebut malam ini, nyawanya dan ibunya pasti akan melayang atau paling tidak mereka akan berakhir di rumah sakit dengan tulang belulang yang remuk redam. Dalam kepanikan yang mencapai puncaknya, otak Arman dipaksa untuk bekerja keras memikirkan segala macam cara curang untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dan cepat. Ia menolak untuk menyerah pada keadaan. Egonya yang masih tinggi terus membisikkan bahwa ia harus memenangkan pertarungan melawan Sabrina ini dengan cara apapun. Tiba-tiba, matanya terbelalak lebar seakan mendapatkan sebuah pencerahan yang sangat brilian. Ia teringat bahwa beberapa hari yang lalu, saat ia sedang membongkar-bongkar laci meja kerja istrinya untuk mencari uang receh, ia tanpa sengaja menemukan sebuah map berisi salinan seluruh dokumen kepemilikan rumah seharga 5 miliar tersebut. Meskipun itu hanya berupa salinan, kualitas cetakannya sangat bagus dan menyerupai aslinya. Sebuah ide gila, nekat, dan sangat melanggar hukum langsung terlintas di dalam kepala Arman. Ia akan menjual rumah mewah tersebut hari ini juga dengan menggunakan dokumen salinan tersebut dan memalsukan tanda tangan istrinya. Ia berpikir bahwa para pembeli properti yang sedang mencari harga murah tidak akan terlalu teliti memeriksa keaslian dokumen asalkan harganya jatuh jauh di bawah harga pasaran dan transaksi dilakukan secara terburu-buru. Ibu, bangunlah. Aku punya rencana terakhir yang pasti berhasil untuk menyelamatkan hidup kita berdua hari ini. Kita akan menjual rumah 5 miliar itu ke orang lain. Aku ingat punya salinan berkasnya. Aku akan memalsukan tanda tangan Sabrina di surat kuasa penjualan. Kalau kita jual murah 2 atau 3 miliar saja asalkan dibayar lunas hari ini, pasti ada orang kaya yang langsung mau membelinya. Uang itu lebih dari cukup untuk membayar utang-utangku malam ini dan sisanya bisa kita gunakan untuk memulai hidup baru yang mewah jauh dari kota ini. Bisik Arman dengan mata terbelalak penuh ambisi kepada ibunya yang masih terbaring lemah. Ibu Inayah memaksakan diri untuk duduk. Rencana itu terdengar sangat berbahaya dan melanggar hukum, namun rasa takut terhadap ancaman penagih utang malam ini dan hasrat rakusnya terhadap uang miliaran rupiah membuat wanita itu langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ia memberikan dukungan penuh kepada anak tunggalnya itu untuk melakukan tindakan penipuan kelas kakap tersebut. Arman tidak membuang waktu sedetik pun. Ia segera berlari menuju sebuah toko alat tulis kecil di pinggir jalan raya, membeli beberapa lembar kertas bermeterai, bolpoin tinta tebal, dan sebuah bantalan stempel. Di atas meja kayu yang kotor di sudut hal tebus tersebut, tangan Arman yang gemetar karena tegang mulai merangkai huruf demi huruf, mencoba meniru sebisa mungkin bentuk tanda tangan Sabrina dari ingatan di kepalanya. Ia membuat sebuah surat kuasa palsu yang menyatakan bahwa Sabrina memberikan hak penuh kepadanya sebagai suami untuk menjual properti tersebut dengan harga berapapun. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, ia akhirnya berhasil membuat tiruan tanda tangan yang terlihat cukup meyakinkan bagi mata orang awam. Setelah dokumen palsu itu siap di tangannya, Arman segera mengambil telepon genggamnya dan membuka daftar kontak. Ia mulai menghubungi semua perantara jual beli bangunan kelas atas yang pernah ia kenal saat ia masih berpura-pura menjadi orang kaya raya. Ia menyebarkan pesan berantai yang menyatakan bahwa ia sedang butuh uang tunai mendesak dan ingin menjual cepat rumah mewah 5 miliar dengan potongan harga fantastis. Asalkan pembeli siap membawa uang tunai hari itu juga tanpa banyak bertanya. Setelah menunggu dengan perasaan campur aduk selama kurang lebih 1 jam penuh, sebuah panggilan masuk ke teleponnya. Dari seberang sana, terdengar suara berat seorang pria yang berbicara dengan nada sangat datar dan misterius. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai utusan dari seorang saudagar kaya yang sangat tertarik dengan penawaran rumah tersebut dan bersedia datang melihat lokasi serta membawa uang tunai hari ini juga asalkan surat menyuratnya dirasa lengkap. Arman sangat kegirangan, merasa bahwa ini adalah jalan keluar yang dikirimkan oleh langit untuk menyelamatkan hidupnya dari kebangkrutan total. Ia segera mengatur janji pertemuan di depan rumah kosong tersebut pada sore hari sebelum matahari terbenam. Arman dan ibunya segera bergegas kembali menuju rumah megah tersebut dengan menggunakan kendaraan umum yang tersisa dari uang koin terakhir di saku mereka. Setibanya di sana, rumah itu masih berdiri kokoh dengan angkuhnya. Namun kini terasa seperti sebuah kuburan besar tanpa penghuni karena tidak ada listrik dan air. Tepat pada waktu yang dijanjikan, sebuah kendaraan mewah berwarna hitam legam berhenti di depan gerbang. Dari dalam kendaraan tersebut, turunlah seorang pria tinggi tegap mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat rapi, topi pelindung kepala, dan sebuah kacamata hitam berukuran besar yang menutupi separuh wajahnya. Pria itu tampak sangat berkelas, tenang, dan sama sekali tidak banyak bicara. Arman langsung menyambutnya dengan senyuman paling lebar dan sikap tubuh yang sangat merendah, memposisikan dirinya sebagai penjual yang sangat ramah sekaligus putus asa. "Selamat sore, Bapak."
Mari silakan masuk ke dalam. Rumah ini memang sedang dalam tahap pembersihan menyeluruh sehingga aliran listrik dan airnya sedang dimatikan sementara. Tetapi saya jamin struktur bangunan dan bahan materialnya semua kualitas nomor 1. Rumah ini milik saya, Pak. Harganya murah saja asal pembayarannya tunai hari ini karena saya sedang butuh dana cepat untuk urusan bisnis di luar kota. Bujuk Arman dengan lancar. Merangkai kebohongan demi kebohongan sambil memandu pria itu mengelilingi ruang tamu yang sudah kosong melompong tanpa perabotan. Pria berkacamata hitam itu hanya mengangguk pelan sambil melihat sekeliling ruangan yang panas dan pengap. Ia berjalan perlahan, memeriksa setiap detail lantai marmer dan dinding rumah dengan sikap yang sangat tenang. Menarik, rumah ini memang sangat bagus. Apakah berkas kelengkapan penjualannya sudah disiapkan? Mengingat sertifikat rumah atas nama istri Anda, saya butuh surat kuasa resmi yang menyatakan Anda berhak menjualnya hari ini juga. Ucap pria itu dengan nada suara yang sangat datar dan tidak memancarkan emosi apapun. Arman dengan sigap langsung merogoh tasnya dan mengeluarkan map berisi salinan dokumen serta surat kuasa bermeterai palsu yang baru saja ia buat di halte tadi siang. Ia menyodorkan dokumen itu ke hadapan sang pria dengan tangan yang sedikit bergetar karena gugup. Ini surat kuasanya. Pak, istri saya sudah tanda tangan di atas kertas bermeterai. Bapak bisa periksa sendiri semuanya lengkap. Kalau Bapak setuju, kita bisa langsung tanda tangan serah terima dan saya terima pembayarannya sekarang juga. Desak Arman penuh harap, membayangkan lembaran uang ratusan ribu menumpuk di hadapannya. Pria itu menerima dokumen tersebut, melihatnya sekilas, lalu mendadak tersenyum sangat tipis. Gerakan selanjutnya dari pria itu membuat jantung Arman seakan berhenti berdetak saat itu juga. Pria tersebut perlahan melepaskan topi di kepalanya dan membuka kacamata hitam besar yang sejak tadi menutupi wajahnya. Begitu wajah pria itu terlihat dengan sangat jelas di bawah cahaya matahari sore yang menembus jendela kaca. Mata Arman terbelalak dengan rasa terkejut yang luar biasa hebat. Pria yang berdiri di hadapannya saat ini bukanlah seorang saudagar kaya yang sedang mencari rumah murah. Pria itu adalah pengacara kepercayaan Sabrina, orang yang sama yang sering datang ke rumah mereka dahulu untuk mengurus dokumen bisnis istrinya. Arman langsung mundur beberapa langkah dengan wajah seputih mayat, menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan yang jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Tanda tangan yang cukup rapi. Arman. Tapi sayang sekali, Anda sama sekali tidak memiliki bakat dalam hal memalsukan dokumen penting. Ucap pengacara itu dengan nada dingin yang menusuk tulang, sambil memasukkan kembali surat kuasa palsu itu ke dalam tas kerjanya sebagai barang bukti yang sah. Dari dalam tas kerjanya yang sama, pengacara tersebut mengeluarkan sebuah map berwarna merah terang. Ia membuka map tersebut dan menunjukkan 2 buah dokumen resmi yang tersegel dengan sangat rapi kepada Arman. Dokumen pertama ini adalah salinan resmi perjanjian pranikah yang pernah Anda tanda tangani dengan penuh kesombongan tanpa membacanya terlebih dahulu beberapa tahun yang lalu. Dalam pasal 5 jelas disebutkan bahwa seluruh harta bawaan, harta warisan, dan aset yang dibeli menggunakan uang pribadi klien saya, Ibu Sabrina, sama sekali tidak bisa diklaim sebagai harta bersama dan Anda tidak memiliki hak sepeser pun atas semuanya. Anda benar-benar miskin secara hukum di rumah ini, jelas pengacara itu dengan tegas, mematahkan seluruh ilusi Arman tentang harta gono gini. Pengacara itu kemudian mengangkat dokumen kedua yang terlihat jauh lebih mengerikan di mata Arman. Dan dokumen kedua ini adalah draft laporan resmi kepolisian yang sudah kami siapkan dengan sangat matang. Ibu Sabrina telah mengetahui rencana Anda untuk menjual rumah ini sejak siang tadi melalui informasi dari perantara properti yang Anda hubungi. Pemalsuan tanda tangan pada dokumen resmi penjualan properti adalah tindak pidana murni dengan ancaman hukuman penjara bertahun-tahun. Saya tidak datang kemari untuk membeli rumah, Saudara Arman. Saya datang kemari untuk mengumpulkan bukti kejahatan terakhir Anda sebelum polisi menjemput Anda dengan tangan di borgol. Lanjut sang pengacara dengan suara yang menggelegar di ruangan kosong tersebut, menghancurkan sisa-sisa harapan Arman menjadi debu yang beterbangan. Mendengar ancaman hukuman penjara yang sangat nyata dan tidak bisa dihindari lagi, mental Arman hancur berkeping-keping pada detik itu juga. Ketakutan yang luar biasa gelap menelan seluruh kewarasannya. Tanpa memikirkan apapun lagi selain menyelamatkan dirinya sendiri dari jeruji besi yang menakutkan, Arman berbalik arah dengan gerakan yang sangat kasar dan berlari sekencang-kencangnya keluar dari pintu rumah mewah tersebut. Ia berlari sekuat tenaga bagaikan orang gila yang kehilangan arah, meninggalkan Ibu Inayah yang kebingungan dan berteriak memanggil namanya dari teras rumah. Arman terus berlari menembus jalanan sore, melarikan diri dari bayang-bayang masa lalunya, lari dari utang-utangnya, dan lari dari kenyataan pahit bahwa kesombongannya sendiri telah menggali lubang kehancuran yang tidak memiliki dasar pijakan. Pelarian Arman sore itu terasa bagaikan sebuah siksaan fisik yang sangat tidak berujung.
Langkah kakinya yang awalnya berlari kencang menerjang angin perlahan-lahan mulai melambat dan akhirnya berubah menjadi seretan kaki yang sangat menyedihkan di atas trotoar jalan yang berdebu. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sesak seperti dihimpit oleh sebongkah batu besar, dan keringat dingin terus mengucur deras membasahi seluruh pakaiannya yang sudah kotor. Ia menoleh ke belakang dengan perasaan was-was, memastikan bahwa pengacara istrinya atau pihak kepolisian tidak sedang mengejarnya. Setelah merasa sedikit aman dari kejaran langsung, tubuhnya yang kehilangan tenaga langsung merosot di sebuah sudut jalan yang sepi. Pikirannya benar-benar kacau balau. Ia baru saja meninggalkan ibu kandungnya sendirian di rumah mewah yang kini menjadi tempat paling berbahaya bagi mereka berdua. Kesadaran perlahan mulai merayap ke dalam benaknya yang sempit, menyadarkan dirinya bahwa ia tidak memiliki tempat tujuan sama sekali, tidak memiliki uang sepeser pun, dan tidak memiliki kawan yang sudi menolongnya dalam kondisi sehancur ini. Dengan sisa-sisa keberanian dan rasa tanggung jawab yang masih tersisa sangat sedikit di hatinya, Arman memutuskan untuk memutar arah dan kembali ke rumah 5 miliar tersebut secara sembunyi-sembunyi untuk menjemput ibunya. Ketika Arman tiba kembali di sekitar lingkungan perumahan elit tersebut menjelang malam hari, ia harus menelan kenyataan pahit yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar ancaman pengacara. Dari balik pohon besar di seberang jalan, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa beberapa petugas kepolisian dan petugas keamanan perumahan sedang berjaga di depan gerbang utama rumah tersebut. Mereka baru saja memasang garis pembatas resmi di depan pagar besi yang menjulang tinggi, menandakan bahwa properti tersebut sedang dalam pengawasan hukum dan siapapun dilarang keras untuk memasukinya. Di teras luar rumah, tepat di luar pagar, Ibu Inayah sedang duduk tersungkur di atas tanah dengan wajah yang sangat pucat dan tubuh yang bergetar hebat. Ibunya itu terus-menerus memohon kepada para petugas untuk diizinkan masuk mengambil sisa barangnya. Namun petugas menolaknya dengan tegas karena sesuai dengan dokumen kepemilikan yang sah. Mereka berdua kini dianggap sebagai penyusup yang tidak memiliki hak sama sekali atas bangunan tersebut. Arman menunggu hingga petugas kepolisian pergi meninggalkan area tersebut. Lalu ia berlari kecil menghampiri ibunya yang sedang menangis meratapi nasib di pinggir jalan raya yang mulai gelap. "Ibu, ayo kita pergi dari sini sekarang juga sebelum ada petugas yang kembali atau sebelum gerombolan penagih utang itu datang mencari kita. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi di sini. Rumah ini sudah benar-benar ditutup untuk kita," ucap Arman dengan suara parau sambil menarik lengan ibunya untuk berdiri, memaksa wanita parubaya itu untuk melangkah menjauh dari bangunan megah yang sempat menjadi sumber kesombongan mereka. Ibu Inayah memukul lengan anaknya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia menangis terseduh-seduh, mengeluhkan rasa lapar yang luar biasa dan rasa haus yang membuat tenggorokannya seperti terbakar. Mereka berdua berjalan gontai menyusuri jalanan kota tanpa arah yang jelas. Malam semakin larut dan udara yang tadinya panas kini berubah menjadi angin malam yang menusuk tulang. Di tengah keputusasaan tersebut, Arman tiba-tiba teringat sebuah pesan singkat yang pernah dikirimkan oleh asisten Sabrina beberapa hari yang lalu sebelum semua kekacauan ini terjadi. Pesan itu berisi alamat sementara tempat Sabrina mengirimkan beberapa barang pribadinya. Dulu Arman mengabaikan pesan tersebut dan menertawakannya, mengira Sabrina menyewa sebuah tempat tinggal kumuh yang sangat murah. Kini, alamat tersebut menjadi satu-satunya harapan terakhir yang mereka miliki untuk mencari tempat berteduh. "Ibu, aku ingat alamat tempat tinggal Sabrina yang baru. Kita cari tempat itu malam ini juga. Pasti dia mau menerima kita lagi kalau ibu pura-pura sakit parah di depannya. Bagaimanapun juga aku ini masih suaminya yang sah secara hukum. Dia pasti tidak akan tega melihat kita mati kelaparan di jalanan seperti ini. Kita harus memohon ampun padanya untuk sementara waktu sampai keadaan membaik," kata Arman mencoba meyakinkan ibunya. Meskipun di dalam hatinya ia sendiri merasa sangat ragu apakah Sabrina masih memiliki sisa belas kasihan untuk mereka berdua. "Kita cari tempatnya sekarang juga. Pasti dia hanya menyewa sebuah tempat yang jelek dan sempit. Nanti kalau kita sudah berhasil masuk dan diizinkan tinggal, kita cari cara lagi untuk mengendalikan wanita berhijab itu," sahut Ibu Inayah dengan nada suara yang masih saja terselip kelicikan, sama sekali belum menyadari betapa hancurnya posisi mereka saat ini. Berbekal ingatan tentang alamat tersebut, mereka bertanya kepada beberapa orang di jalan dan memaksakan diri berjalan kaki sejauh beberapa kilometer, karena sama sekali tidak memiliki biaya untuk menyewa kendaraan umum. Kaki mereka melepuh dan napas mereka semakin berat. Setelah berjalan selama berjam-jam menembus udara malam kota yang dingin, mereka akhirnya tiba di sebuah kawasan pusat bisnis yang sangat gemerlap. Alamat yang mereka tuju ternyata bukanlah sebuah perkampungan padat penduduk atau kawasan bangunan sewaan yang murah seperti yang selama ini mereka bayangkan dalam pikiran sempit mereka. Di hadapan mereka kini menjulang sebuah gedung apartemen super mewah yang sangat tinggi, dengan lapisan kaca yang memantulkan cahaya lampu kota yang sangat indah. Area pintu masuk gedung tersebut dihiasi dengan air mancur yang menawan,
taman yang sangat tertata rapi, dan beberapa deret kendaraan mewah milik penghuni gedung yang terparkir rapi. Arman dan Ibu Inayah berdiri terpaku di seberang jalan. Mulut mereka menganga lebar tidak percaya melihat pemandangan kemewahan di depan mata mereka. Tempat tinggal sementara yang disewa oleh Sabrina ternyata adalah sebuah apartemen tingkat atap yang harganya bisa dipastikan sangat fantastis. Jauh melebihi kemewahan rumah 5 miliar yang baru saja mereka perebutkan. Sabrina benar-benar seorang wanita kaya raya yang selama ini menyembunyikan seluruh hartanya dari keluarga yang hanya berniat menjadi benalu. Dengan langkah yang ragu-ragu dan perasaan rendah diri yang mulai menggerogoti jiwa, Arman menuntun ibunya menyeberang jalan dan mencoba melangkah masuk ke arah pintu gerbang utama gedung apartemen tersebut. Belum sempat kaki mereka menginjak ubin marmer di bagian depan ruang penerima tamu, dua orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam yang sangat rapi langsung melangkah maju menghalangi jalan mereka. Petugas keamanan itu menatap Arman dan Ibu Inayah dengan pandangan penuh curiga. Penampilan ibu dan anak itu memang sangat berantakan. Pakaian mereka kotor penuh debu, wajah mereka kusam, dan bau keringat menyengat keluar dari tubuh mereka. Sangat tidak pantas untuk berada di lingkungan gedung mewah tersebut. Selamat malam. Ada keperluan apa Bapak dan Ibu datang kemari? Apakah sudah ada janji temu dengan salah satu penghuni kami? Tanya salah satu petugas keamanan dengan nada suara yang tegas dan sikap tubuh yang siap mengusir mereka kapan saja. Selamat malam, Pak. Saya ingin bertemu dengan istri saya yang tinggal di gedung ini. Namanya Sabrina. Tolong izinkan kami masuk dan tolong hubungi kamar istri saya. Katakan padanya bahwa suami dan ibu mertuanya sedang menunggu di bawah dan sangat butuh tempat untuk istirahat malam ini. Jawab Arman dengan nada suara memelas, mencoba tersenyum meskipun wajahnya terlihat sangat menyedihkan. Petugas keamanan itu mengerutkan keningnya, lalu mengambil sebuah alat komunikasi canggih yang terpasang di kerahnya untuk menghubungi meja resepsionis di dalam. Setelah berbicara pelan selama beberapa detik, petugas keamanan itu kembali menatap Arman dengan pandangan yang jauh lebih dingin dan tajam dari sebelumnya. Mohon maaf, kami sudah mendapatkan instruksi langsung dan sangat tegas dari Ibu Sabrina sejak sore tadi. Beliau berpesan bahwa jika ada dua orang dengan ciri-ciri seperti kalian datang kemari dan mengaku sebagai keluarga, kami dilarang keras untuk mengizinkan kalian melewati batas gerbang ini. Beliau tidak sudi menerima tamu manapun malam ini, apalagi tamu yang tidak diundang. Silakan Bapak dan Ibu tinggalkan area gedung ini sekarang juga sebelum kami mengambil tindakan paksa untuk mengusir kalian demi kenyamanan penghuni lainnya. Ucap petugas keamanan itu dengan kalimat yang sangat menusuk, menghancurkan sisa-sisa harapan Arman hingga tak tersisa menjadi kepingan debu. Arman mencoba memohon, merendahkan dirinya lebih jauh lagi. Bahkan Ibu Inayah mulai merintih-rintih kesakitan sambil memegang perutnya berharap mendapat belas kasihan. Namun, kedua petugas keamanan itu sama sekali tidak bergeming. Mereka adalah pekerja profesional yang dilatih untuk mematuhi aturan tanpa pandang bulu. Dengan gerakan tubuh yang mengintimidasi, mereka memaksa Arman dan ibunya untuk mundur kembali ke trotoar jalan raya. Tidak ada satupun celah bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam gedung megah tersebut. Malam itu, di bawah sorotan lampu jalan yang redup dan tiupan angin yang sangat dingin menusuk kulit, Arman dan Ibu Inayah terpaksa berjalan menjauh dari gedung apartemen mewah itu dengan langkah gontai. Mereka menyeberang ke sebuah taman kota kecil yang berada tidak jauh dari sana. Tanpa ada pilihan lain untuk merebahkan tubuh yang sudah remuk redam, mereka berdua akhirnya duduk di atas sebuah kursi taman panjang yang terbuat dari kayu keras dan besi dingin. Ibu Inayah menangis tertahan sambil memeluk kedua lututnya, meratapi nasibnya yang berubah drastis dari seorang ibu mertua arogan menjadi seorang gelandangan jalanan dalam waktu kurang dari 2 hari. Arman berbaring di sebelah ibunya, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Perutnya berbunyi nyaring menahan perihnya kelaparan, dan tenggorokannya serasa tercekik oleh rasa haus yang luar biasa. Ia menyadari sepenuhnya bahwa malam ini ia harus tidur di tempat terbuka, tanpa atap, tanpa dinding pelindung, dan tanpa kehangatan, persis seperti ancaman yang pernah ia lontarkan kepada istrinya sendiri. Ia telah jatuh ke dalam jurang penderitaan yang ia gali sendiri, mengemis di depan pintu yang tertutup rapat, dan menjadi pecundang yang paling menyedihkan di sudut taman kota yang sepi. Sinar matahari pagi yang menyilaukan menembus sela-sela dedaunan pohon di taman kota, langsung mengenai wajah Arman yang sedang tertidur dengan posisi melingkar menahan hawa dingin yang luar biasa. Tubuhnya terasa sangat kaku dan nyeri di setiap persendian akibat tidur semalaman beralaskan kayu keras dan besi penyangga kursi taman. Di sebelahnya, Ibu Inayah masih memejamkan mata dengan wajah yang terlihat sangat pucat dan bibir yang pecah-pecah akibat dehidrasi parah. Pakaian yang mereka kenakan kemarin kini terlihat semakin kotor dan menyedihkan, penuh dengan noda tanah dan debu jalanan. Suara deru kendaraan bermotor yang mulai memenuhi jalan raya menyadarkan Arman bahwa hari yang baru telah dimulai,
namun tidak ada satupun hal baik yang menunggu mereka pada hari ini. Perutnya terasa melilit sangat hebat karena belum kemasukan makanan apapun sejak 2 hari yang lalu. Ia menatap ke arah gedung apartemen super mewah yang menjulang tinggi di seberang jalan, tempat di mana istrinya yang kaya raya itu pasti sedang menikmati sarapan pagi yang hangat dan lezat. Tiba-tiba, suara langkah kaki sepatu pantofel yang sangat rapi terdengar mendekati tempat mereka berbaring. Arman perlahan membuka matanya dan melihat seorang pria berjas rapi berdiri tepat di hadapannya dengan wajah tanpa ekspresi. Pria itu adalah asisten pribadi Sabrina yang tempo hari ia dengar suaranya lewat telepon. Pria itu menatap pemandangan menyedihkan di depannya dengan tatapan datar. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun yang terpancar dari matanya. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan secari kertas putih bersih. Lalu menjatuhkannya tepat di atas pangkuan Arman yang masih berusaha untuk duduk. Ibu Sabrina telah setuju untuk meluangkan sedikit waktu berharganya hari ini. Beliau akan menemui kalian berdua tepat pada pukul 10 pagi ini di kedai minuman yang berada di lantai dasar seberang gedung ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang beliau berikan untuk menyelesaikan urusan kalian. Jangan datang terlambat semenit pun, atau pertemuan ini dibatalkan selamanya. Ucap asisten tersebut dengan nada suara yang sangat dingin dan berwibawa, lalu berbalik arah dan melangkah pergi tanpa menunggu jawaban apapun dari Arman. Mendengar kabar tersebut, secercah harapan palsu mendadak mekar kembali di dalam dada Arman dan Ibu Inayah. Mereka berdua saling bertatapan dengan mata yang kembali berbinar di tengah penderitaan fisik mereka. Di dalam pikiran mereka yang masih saja dipenuhi oleh keserakahan, mereka sangat yakin bahwa Sabrina memanggil mereka ke kedai minuman itu untuk memaafkan kesalahan mereka. Mereka berpikir bahwa Sabrina pasti tidak tega melihat kondisi mereka yang sudah seperti gelandangan, dan pertemuan ini pasti bertujuan untuk memberikan kunci rumah kembali atau setidaknya memberikan setumpuk uang tunai untuk melunasi ratusan juta utang kepada para penagih lintah darat. Dengan tenaga yang tersisa, mereka segera bangkit berdiri, berusaha merapikan rambut dan pakaian mereka sebisa mungkin, dan berjalan tertatih-tatih menuju kedai minuman yang dimaksud. Kedai minuman tersebut memiliki desain interior yang sangat elegan, dengan pencahayaan yang hangat, kursi-kursi kayu berpelitur rapi, dan alunan musik klasik yang sangat menenangkan. Kehadiran Arman dan Ibu Inayah yang berpenampilan kotor dan berbau kurang sedap langsung mengundang tatapan jijik dari para pengunjung lain dan beberapa pelayan kedai yang bertugas. Seorang pelayan berseragam rapi bahkan sudah bersiap untuk mengusir mereka keluar. Namun asisten Sabrina yang sudah berdiri di sudut ruangan segera memberikan tanda kepada pelayan tersebut untuk membiarkan mereka masuk. Arman dan ibunya dipersilakan duduk di sebuah meja panjang yang berada di bagian tengah ruangan. Sebuah posisi yang sangat terbuka dan mudah dilihat oleh seluruh pengunjung kedai. Mereka duduk dengan perasaan gelisah bercampur antusiasme yang tinggi, menunggu kedatangan wanita yang akan menentukan nasib hidup mereka hari ini. Tepat pada pukul 10, pintu kaca kedai minuman itu terbuka dengan perlahan. Sabrina melangkah masuk dengan sangat anggun, mengenakan pakaian kerja yang sangat rapi dan hijab yang ditata dengan sempurna. Aura yang ia pancarkan adalah aura seorang ratu yang tidak terkalahkan, penuh dengan kepercayaan diri dan wibawa yang membuat siapapun enggan memalingkan pandangan. Di tangannya, Sabrina membawa sebuah kotak persegi berukuran sedang yang diikat dengan pita berwarna merah menyala yang sangat cantik. Ia berjalan dengan langkah teratur menuju meja tempat Arman dan ibu mertuanya duduk menunggu. Sabrina mengambil tempat duduk tepat di seberang mereka, meletakkan kotak berpita merah itu dengan sangat hati-hati di tengah meja kayu, lalu menatap kedua orang di hadapannya dengan tatapan yang sangat tajam dan menembus hingga ke dasar jiwa. Melihat kedatangan Sabrina, Arman tidak membuang waktu sedetik pun. Ia langsung meluncur turun dari kursi kayunya, menjatuhkan kedua lututnya ke lantai kedai yang bersih, dan memegang ujung meja dengan kedua tangan yang bergetar. Ia meneteskan air mata buaya yang sangat memalukan di depan banyak orang. Maafkan aku, Sabrina. Aku benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua ucapanku yang kasar dan semua kesalahanku selama ini. Aku sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga di luar sana semalaman. Aku berjanji akan berubah menjadi suami yang sangat baik, patuh, dan menghargai semua jerih payahmu. Ayo kita mulai semuanya dari awal lagi. Tolong selamatkan nyawaku dari kejaran penagih utang malam ini, Sabrina. Aku mohon padamu dengan sangat. Mohon Arman dengan suara memelas, membuang habis seluruh harga diri yang pernah ia sombongkan sebagai seorang kepala keluarga. Ibu Inayah yang duduk di kursinya ikut memainkan peran liciknya. Ia tiba-tiba memegang dada sebelah kirinya dengan kuat, mengatur napasnya agar terdengar putus-putus dan sesak, berpura-pura mengalami serangan jantung ringan agar mendapatkan simpati dari menantunya. Sabrina, menantuku yang paling baik hati, tolong kasihani ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan ini.
Ibu hampir tidak bisa bernapas semalaman tidur di jalanan yang sangat dingin. Ampuni kami berdua. Nak, kami berjanji tidak akan pernah menuntut apa-apa lagi darimu. Rintih Ibu Inayah dengan suara parau yang sangat dramatis. Sabrina sama sekali tidak menunjukkan reaksi belas kasihan. Wajahnya tetap datar seperti bongkahan es batu. Ia menatap suaminya yang berlutut di bawah dan ibu mertuanya yang sedang bersandiwara dengan pandangan yang penuh dengan rasa muak yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Ia sama sekali tidak tersentuh oleh tangisan palsu maupun rintihan kesakitan tersebut. Sabrina perlahan menunjuk ke arah kotak cantik yang berada di tengah meja dengan jari telunjuknya. Berhenti memainkan sandiwara konyol kalian di depanku. Buka saja kotak itu. Semua yang kalian butuhkan dari saya untuk terakhir kalinya ada di dalam sana. Ucap Sabrina dengan suara datar yang memotong tajam semua rengekan mereka. Mendengar perintah tersebut, mata Arman langsung berbinar penuh harapan. Ia segera bangkit dari lantai dan duduk kembali di kursinya dengan gerakan cepat. Ibu Inayah pun mendadak sembuh dari sakit sesak napasnya, mencondongkan tubuhnya ke depan dengan tangan yang gemetar karena rasa serakah yang menggebu-gebu. Di dalam benak mereka berdua, kotak berpita merah yang cantik itu pasti berisi gepokan uang tunai yang sangat banyak untuk melunasi seluruh utang. Atau paling tidak berisi kunci asli rumah mewah 5 miliar tersebut sebagai tanda perdamaian. Dengan tangan yang berkeringat dingin, Arman menarik ujung pita merah tersebut secara perlahan, membuka penutup kotaknya dengan perasaan berdebar-debar. Namun, begitu penutup kotak itu terbuka sepenuhnya, senyuman lebar di wajah Arman dan Ibu Inayah langsung membeku dan memudar seketika, digantikan oleh raut wajah keputusasaan yang sangat gelap gulita. Tidak ada satu lembar pun uang tunai di dalam sana. Tidak ada kunci rumah mewah yang mereka idam-idamkan. Kotak itu ternyata berisi sebuah tumpukan malapetaka yang dirancang khusus untuk menghancurkan mereka. Di urutan paling atas, terdapat sebuah map tebal berisi surat gugatan cerai resmi yang sudah ditandatangani oleh Sabrina dan terdaftar di Pengadilan Agama dengan cap yang sangat sah. Di bawah surat gugatan cerai tersebut, terbaring sebuah salinan laporan kepolisian resmi lengkap dengan nomor perkara, yang melaporkan Arman atas tuduhan tindak pidana pemalsuan dokumen berharga dan percobaan penggelapan aset sewaan. Sebuah laporan yang dipastikan akan mengirim Arman langsung ke balik jeruji penjara dalam waktu dekat. Dan yang paling menyakitkan dari semua isi kotak tersebut, tepat di sudut paling bawah, tergeletak sebuah kepingan koin receh bernilai Rp500 yang terlihat sangat kusam, diletakkan tepat di atas sebuah memo kecil bertuliskan tangan Sabrina. Arman membaca tulisan di memo kecil tersebut dengan tangan yang bergetar hebat seakan sedang tersengat aliran listrik. Di kertas itu tertulis dengan tinta hitam tebal, "Ini sisa harga diri kalian. Beli permen sana." Hati Arman hancur berkeping-keping menjadi debu. Realitas pahit menghantam wajahnya dengan sangat keras. Pertemuan ini sama sekali bukan untuk memaafkan, melainkan sebuah eksekusi panggung terbuka untuk mengakhiri segalanya. Sabrina berdiri dari tempat duduknya dengan sangat anggun. Ia merapikan pakaiannya, menatap kedua sosok hancur di depannya untuk terakhir kali, dan menghembuskan napas lega. "Itu adalah pemberian terakhir dari saya. Nikmati sisa-sisa penderitaan kalian mulai detik ini," ucap Sabrina dengan nada suara yang sangat tenang dan mematikan. Tanpa menoleh lagi ke belakang, Sabrina membalikkan badannya dan melangkah keluar dari kedai minuman itu dengan langkah yang sangat ringan, meninggalkan Arman yang hanya bisa menangis histeris sambil memukul-mukul kepalanya sendiri, dan Ibu Inayah yang kembali menjerit ketakutan menyadari nasib gelap yang kini benar-benar akan menelan mereka hidup-hidup. Seluruh pengunjung kedai menatap mereka dengan tatapan aneh dan penuh cemoohan, menyaksikan kehancuran paling memalukan dari dua orang antagonis yang akhirnya mendapatkan balasan paling setimpal dari kesombongan mereka sendiri. Langkah kaki Arman terasa sangat berat saat ia berjalan keluar dari pintu kedai minuman yang dingin itu. Udara siang hari yang terik seakan membakar sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur menjadi debu. Di dalam saku celananya, kepingan koin Rp500 pemberian Sabrina terasa sangat berat, seolah-olah benda kecil itu adalah beban paling memalukan yang pernah ia tanggung seumur hidupnya. Di belakangnya, Ibu Inayah berjalan tertatih-tatih sambil terus menangis dan meratapi nasib. Orang-orang di sepanjang jalan menatap mereka dengan tatapan aneh. Namun Arman sudah tidak peduli lagi dengan rasa malu. Pikirannya dipenuhi oleh teror yang jauh lebih mengerikan, yaitu ancaman dari 4 penagih utang berwajah garang yang pasti sedang mencarinya ke seluruh penjuru kota saat ini juga. Mereka tidak memiliki tempat tujuan sama sekali, tidak memiliki sanak saudara yang mau menampung, dan sama sekali tidak memiliki uang untuk sekadar membeli sebotol air putih. Keduanya terus berjalan tanpa arah menyusuri trotoar jalan yang berdebu hingga matahari mulai condong ke arah barat, membawa serta hawa panas yang perlahan menguap digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang.
Mereka akhirnya menemukan sebuah lorong sempit di antara dua bangunan ruko yang sudah tutup. Tempat itu sangat kotor, berbau tidak sedap, dan penuh dengan tumpukan kardus bekas. Namun, hanya itulah satu-satunya tempat yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi dari pandangan orang lalu lalang dan dari kejaran para penagih utang. Arman menjatuhkan tubuhnya di atas lembar kardus kotor, menyandarkan kepalanya ke dinding beton yang kasar. Rasa lapar di perutnya sudah melewati batas toleransi, berubah menjadi rasa perih yang membuat tubuhnya berkeringat dingin. Ibu Inayah duduk di seberangnya. Wajah wanita parubaya itu terlihat sangat kuyu, matanya cekung, dan bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi parah. Di tengah penderitaan fisik dan mental yang luar biasa itu, keheningan di antara mereka perlahan-lahan berubah menjadi ketegangan yang sangat pekat. Sifat asli dari kedua manusia yang selama ini disatukan oleh keserakahan dan kesombongan itu mulai berbenturan satu sama lain, mencari kambing hitam atas semua kehancuran yang menimpa hidup mereka berdua. Ini semua salahmu. Kalau kamu pandai membujuk istrimu, kalau kamu tidak bersikap bodoh dan gegabah mengusirnya malam itu, kita tidak akan jadi gembel di jalanan begini. Kamu laki-laki yang sangat tidak berguna. Bahkan untuk menundukkan satu wanita saja kamu gagal total hingga membuat ibumu sendiri menderita kelaparan seperti ini. Maki Ibu Inayah dengan suara parau yang dipaksakan keluar dari tenggorokannya yang kering, menatap anak kandungnya dengan tatapan penuh kebencian dan penyesalan. Mendengar makian dari ibunya sendiri, sisa-sisa rasa hormat di hati Arman seketika lenyap tidak berbekas. Amarah yang sejak tadi ia pendam akibat rentetan penghinaan yang ia terima dari Sabrina kini meledak dan menemukan sasarannya. Ia bangkit berdiri dengan gerakan kasar, menendang tumpukan kardus di depannya hingga berserakan, lalu membalas tatapan ibunya dengan sorot mata yang tidak kalah tajam dan buas. Ibu yang selalu banyak menuntut. Sikap rakus ibu yang menghancurkan pernikahanku. Sejak awal ibu yang selalu meminta barang-barang mewah, meminta dipuja-puji, dan memaksa untuk menguasai rumah 5 miliar itu. Kalau saja ibu tahu diri dan tidak ikut campur dalam urusan rumah tanggaku, aku masih bisa hidup nyaman menumpang pada kekayaan Sabrina secara diam-diam. Ibu yang menghancurkan segalanya dengan keserakahan yang tidak ada habisnya itu. Balas Arman kasar, suaranya menggema di lorong sempit tersebut, memecahkan keheningan malam yang mulai turun menyelimuti kota. Pertengkaran hebat itu terus berlanjut hingga suara mereka habis dan tenaga mereka terkuras sepenuhnya. Tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau menyadari kesalahan masing-masing. Mereka berdua sama-sama egois. Sama-sama merasa menjadi korban dari keadaan padahal mereka sendirilah yang menggali lubang penderitaan tersebut. Akhirnya, mereka kembali terdiam dalam kebisuan yang sangat mencekam. Ibu Inayah memutar tubuhnya membelakangi Arman, mencoba memejamkan mata di atas lantai beton yang sangat dingin. Malam semakin larut, suara deru kendaraan di jalan raya mulai sepi, digantikan oleh suara angin malam yang berhembus kencang membawa hawa beku yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Arman sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Jantungnya terus berdebar kencang setiap kali mendengar suara langkah kaki dari arah jalan raya, membayangkan para penagih utang itu datang membawa senjata untuk menghabisi nyawanya malam ini juga. Dalam keputusasaan yang mencapai puncaknya, Arman mulai memutar otak mencari cara untuk bisa melarikan diri dari kota ini sejauh mungkin. Ia membutuhkan uang, sekecil apapun itu, untuk membeli tiket kendaraan antar kota malam ini juga. Pandangan matanya tiba-tiba tertuju pada sosok ibunya yang sedang tertidur meringkuk. Ia memperhatikan dengan saksama bagaimana ibunya tidur sambil terus memeluk bagian dadanya dengan sangat erat, seolah-olah sedang melindungi sesuatu yang sangat berharga di balik pakaian yang ia kenakan. Ingatan Arman mendadak kembali pada sebuah rahasia kecil yang selama ini selalu disembunyikan oleh ibunya. Ibu Inayah memiliki sebuah kantong kecil berisi beberapa potong perhiasan emas murni hasil pemberian Arman di masa kejayaannya dulu. Perhiasan itu selalu disimpan di bagian dalam pakaiannya sebagai simpanan darurat dan tidak pernah dilepaskannya sama sekali. Tiba-tiba, sebuah niat yang sangat jahat dan tidak bermoral merayap masuk ke dalam pikiran Arman, menyingkirkan semua sisa-sisa nurani dan rasa baktinya sebagai seorang anak. Kalau aku tetap di sini bersamanya, aku pasti akan mati di tangan para penagih utang itu. Aku harus selamat. Perhiasan emas itu adalah satu-satunya kunci untukku bisa kabur malam ini juga. Ibu sudah tua. Dia tidak akan bisa lari dari kejaran lintah darat. Biarlah dia menjadi jaminan di sini sementara aku mencari jalan keluar. Bisik Arman di dalam hatinya sendiri, mencoba mencari pembenaran atas niat keji yang akan segera ia lakukan terhadap wanita yang telah melahirkannya tersebut. Dengan gerakan yang sangat perlahan dan mengendap-endap layaknya seorang pencuri profesional, Arman merangkak mendekati tubuh ibunya yang sedang tertidur lelap akibat kelelahan. Tangannya sedikit bergetar saat ia mulai menjulurkan jemarinya ke arah pakaian ibunya.
Ia menahan napasnya dalam-dalam, memastikan tidak ada suara sedikit pun yang keluar dari mulutnya. Dengan sangat hati-hati, jemari Arman berhasil menemukan sebuah kantong kain kecil yang disematkan dengan peniti di bagian dalam pakaian ibunya. Ia membuka peniti itu secara perlahan, merasakan sentuhan logam mulia di dalam kantong tersebut. Begitu kantong kain itu terlepas, Arman langsung menggenggamnya erat-erat, merasakan kemenangan sesaat yang membuat jantungnya berdebar sangat kencang. Ia berhasil mendapatkan emas tersebut dan tiket keselamatannya kini sudah berada di tangannya. Namun, tepat ketika Arman hendak menarik tangannya kembali, Ibu Inayah mendadak terbangun. Kelopak mata wanita tua itu terbuka lebar, menatap lurus ke arah wajah anak kandungnya yang berada sangat dekat dengan tubuhnya. Pandangan mata Ibu Inayah beralih ke arah tangan Arman yang sedang menggenggam erat kantong perhiasan emas miliknya. Keterkejutan yang luar biasa dahsyat langsung menghantam dada wanita paruh baya itu. Jantungnya berpacu dengan kecepatan yang tidak normal. Ia sama sekali tidak menyangka, tidak pernah terbayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun, bahwa anak tunggal kesayangannya, darah dagingnya sendiri yang selalu ia bela dan ia manjakan mati-matian, tega mencuri satu-satunya harta terakhir yang ia miliki di saat mereka berdua sedang berada di ambang kehancuran yang paling menyedihkan. Arman, apa yang kamu lakukan? Kamu mencuri emas ibu? Anak durhaka. Kembalikan emasku sekarang juga. Teriak Ibu Inayah di dalam pikirannya. Namun entah mengapa suara itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Mulutnya hanya terbuka lebar mengeluarkan suara rintihan tertahan. Rasa terkejut yang teramat sangat kuat, dipadukan dengan kelelahan fisik, dehidrasi, dan tekanan darah yang melonjak drastis akibat amarah, seketika menghancurkan sistem saraf di dalam otak Ibu Inayah. Wanita parubaya itu tiba-tiba merasakan separuh wajahnya menjadi sangat kebas dan kehilangan kendali. Tubuhnya kejang sesaat, lalu terkulai lemas di atas lantai beton dengan posisi yang sangat tidak wajar. Matanya melotot menatap Arman dengan pandangan penuh rasa sakit, kekecewaan yang sangat mendalam, dan ketakutan yang luar biasa. Ia terkena serangan lumpuh mendadak di tempat itu juga akibat guncangan mental yang tidak sanggup ditanggung oleh tubuh rentanya. Ia tidak bisa menggerakkan tangan maupun kakinya, dan lidahnya terasa sangat kaku hingga ia sama sekali tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Melihat ibunya terkena serangan mendadak dan kini hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong yang mengerikan, Arman seketika diselimuti oleh rasa panik yang luar biasa. Alih-alih merasa bersalah dan mencoba mencari bantuan untuk menyelamatkan nyawa ibunya, rasa takut tertangkap oleh penagih utang jauh lebih menguasai akal sehatnya. Ia memegang kantong emas itu semakin erat, menatap ibunya dengan tatapan dingin tanpa ada setetes pun air mata penyesalan. Maafkan aku, Ibu. Aku harus pergi sekarang. Ibu bertahanlah di sini. Aku berjanji akan kembali setelah keadaan aman, ucap Arman dengan suara bergetar dan penuh kebohongan. Tanpa membuang waktu satu detik pun lagi, Arman membalikkan badannya dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan lorong gelap tersebut, menembus dinginnya malam kota yang sepi. Ia berlari seperti seorang pengecut yang lari dari kenyataan, meninggalkan ibu kandungnya terbaring lumpuh sendirian di atas lantai beton yang dingin, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, dan hanya bisa meneteskan air mata kepedihan menyadari bahwa ia telah dikhianati dan dibuang oleh anak yang paling ia cintai di dunia ini. Serigala itu akhirnya benar-benar memakan sesamanya demi bertahan hidup di dalam kegelapan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam kelam yang menghancurkan sisa-sisa kehidupan keluarga Benalu tersebut. Udara pagi ini terasa sangat sejuk dan segar menyapa kota. Di dalam sebuah ruang sidang pengadilan agama yang tenang dan berwibawa, Sabrina duduk dengan postur tegak, mengenakan pakaian rapi yang memancarkan aura ketenangan luar biasa. Di hadapannya, majelis hakim sedang membacakan putusan akhir yang sudah sangat ia nanti-nantikan. Ketukan palu kayu yang beradu dengan meja tebal terdengar menggema ke seluruh penjuru ruangan, memecah keheningan dan sekaligus menjadi melodi paling indah yang pernah mampir di telinga Sabrina. Dengan ketukan palu tersebut, ikatan pernikahan yang selama ini terasa seperti penjara penuh penyiksaan mental itu akhirnya resmi terputus secara hukum. Sabrina bernapas sangat lega. Senyuman tipis namun penuh makna kebebasan mengembang di wajah cantiknya. Ia kini benar-benar merdeka, lepas dari segala beban dan bayang-bayang suami yang semena-mena serta ibu mertua yang serakah. Di luar ruang sidang pengadilan agama, takdir kehidupan berjalan dengan sangat kontras bagi tokoh-tokoh antagonis dalam cerita ini. Upaya Arman untuk melarikan diri keluar kota pada malam kelam itu ternyata berakhir dengan kegagalan yang sangat memalukan. Saat ia mencoba menjual perhiasan emas curian tersebut di sebuah toko perhiasan pada keesokan paginya, gerak-geriknya yang mencurigakan dan penampilannya yang berantakan menarik perhatian petugas keamanan setempat. Secara kebetulan yang sangat luar biasa,
Laporan kepolisian atas nama Arman terkait pemalsuan dokumen dan penggelapan barang sewaan milik perusahaan mewah telah disebarkan. Polisi langsung meringkusnya di tempat kejadian tanpa perlawanan berarti. Kini, pria arogan yang selalu membanggakan diri sebagai kepala keluarga penguasa rumah mewah itu harus menelan kenyataan hidup yang teramat pahit. Ia resmi menjadi narapidana, mengenakan seragam tahanan berwarna kusam, dan harus berdesak-desakan tidur di atas lantai semen yang keras dan lembab di dalam sel penjara yang pengap. Tidak ada lagi makanan enak, tidak ada lagi pakaian bermerek mahal, dan tidak ada lagi kesombongan yang bisa ia pamerkan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan penuh penyesalan di balik jeruji besi dingin yang menjadi rumah barunya untuk waktu yang sangat lama. Sementara itu, nasib yang tidak kalah menyedihkan juga menimpa Ibu Inayah. Setelah ditinggalkan begitu saja dalam keadaan lumpuh separuh badan oleh anak kandungnya sendiri di lorong gelap yang kotor, wanita malang itu akhirnya ditemukan oleh seorang petugas kebersihan pada pagi harinya. Karena tidak memiliki identitas yang jelas dan tidak ada satupun anggota keluarga yang bersedia atau mampu menanggung biaya perawatannya, pihak rumah sakit menyerahkan urusannya kepada dinas sosial setempat. Ibu Inayah kini dititipkan di sebuah panti jompo yang terletak jauh di pinggiran kota. Ia duduk di atas kursi roda reot sepanjang hari, menatap kosong ke arah dinding ruangan yang kusam dan sepi. Ia tidak bisa lagi berbicara dengan jelas. Mulutnya hanya bisa mengeluarkan gumaman tidak berarti. Tubuhnya yang dulu selalu dihiasi barang mewah kini hanya berbalut pakaian sumbangan yang kebesaran. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya menangis dalam diam, meratapi nasibnya yang tragis, menyadari bahwa seluruh kehancuran ini adalah hasil dari sifat rakusnya sendiri dan pengkhianatan dari anak yang sangat ia banggakan. Di tangannya yang masih sedikit bisa bergerak, ia terus-menerus meremas secarik brosur rumah mewah lecek yang entah dari mana ia dapatkan. Sebuah pengingat abadi akan ilusi keserakahan yang telah menelan hidupnya. Berbanding terbalik dengan penderitaan kedua benalu tersebut, kehidupan Sabrina justru memancarkan cahaya kebahagiaan yang sangat terang benderang. Malam itu, suasana di rumah mewah 5 miliar tersebut terasa sangat hidup dan hangat. Seluruh aliran listrik telah dinyalakan kembali, membuat puluhan lampu kristal di langit-langit ruangan bersinar megah menerangi setiap sudut rumah. Aliran air bersih yang sejuk mengalir deras di setiap keran. Ruang tamu yang sempat kosong melompong kini telah diisi kembali dengan perabotan-perabotan elegan bernilai tinggi yang kali ini benar-benar dibeli secara tunai oleh Sabrina sendiri, tanpa ada kebohongan atau sewaan sedikit pun. Aroma harum makanan yang sedang dimasak memenuhi udara, mengundang selera siapa saja yang menciumnya. Malam itu, Sabrina mengadakan acara syukuran dan makan malam hangat yang sangat intim di area taman belakang rumah megahnya. Ia tidak mengundang sembarang orang, hanya mengundang keluarga kandungnya sendiri dan beberapa sahabat terdekat yang selama ini selalu mendukungnya di masa-masa sulit. Suara tawa yang tulus dan obrolan ringan terdengar bersahutan, menciptakan harmoni kebahagiaan yang sangat damai. Mereka mengadakan pesta panggangan daging, memanggang berbagai macam bahan makanan lezat di atas tungku yang menyala terang. Tidak ada lagi tekanan batin, tidak ada lagi hinaan yang merendahkan, dan tidak ada lagi orang-orang berpura-pura baik demi memeras hartanya. Sabrina melayani tamu-tamunya dengan senyum yang sangat tulus, merasa sangat bersyukur karena akhirnya ia bisa menikmati hasil jerih payahnya sendiri dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menyayanginya tanpa syarat. Setelah acara makan malam beranjak usai dan para tamu sedang asyik berbincang santai di ruang keluarga, Sabrina melangkah menjauh sejenak dari keramaian. Ia berjalan menaiki tangga marmer menuju lantai atas, lalu membuka pintu kaca yang mengarah langsung ke balkon utama kamarnya. Hembusan angin malam yang sejuk langsung menerpa wajahnya, menerbangkan ujung hijabnya dengan lembut. Sabrina berdiri bersandar di pagar pembatas balkon, menatap pemandangan cahaya lampu kota yang berkelap-kelip indah di kejauhan. Di kedua tangannya, ia menggenggam erat sebuah cangkir keramik berisi teh hangat yang asapnya masih mengepul tipis ke udara, memberikan rasa tenang yang menjalar ke seluruh aliran darahnya. Ia menarik napas panjang, meresapi setiap detik kebebasan yang kini berada di dalam genggamannya. Pikirannya melayang sejenak pada perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia sama sekali tidak pernah menyesali keputusannya untuk membalas dendam dengan cara yang sangat elegan dan terukur. Ia tidak pernah menggunakan kekerasan fisik, ia tidak pernah memaki-maki dengan suara keras. Namun strateginya yang cerdas dan tenang telah berhasil memberikan hukuman yang paling mematikan bagi orang-orang yang berniat menghancurkannya. Ia telah membuktikan bahwa kesabaran seorang wanita yang ditindas bukanlah sebuah tanda kelemahan, melainkan sebuah masa mengumpulkan kekuatan untuk membalikan keadaan secara mutlak. Malam itu, di bawah taburan bintang yang menghiasi langit malam yang cerah, Sabrina tersenyum penuh kemenangan. Ia menghirup teh hangatnya perlahan-lahan, merasakan kelegaan yang luar biasa menetap di dalam dadanya.
Ia kini berdiri tegak sebagai seorang wanita yang merdeka, kuat, dan mandiri. Ia adalah pemilik sah dari seluruh kebahagiaannya sendiri. Tidak akan pernah membiarkan siapapun merenggutnya lagi. Di atas balkon rumah 5 miliar yang megah ini, Sabrina akhirnya menemukan kedamaiannya yang sejati, menutup lembaran lama yang penuh luka, dan bersiap menyambut hari esok sebagai satu-satunya ratu di istananya sendiri. Pembalasan untuk karakter antagonis telah selesai dengan sempurna, tanpa menyisakan ruang sedikit pun bagi mereka untuk kembali mengganggu kehidupannya yang gemilang.